Oke, itu tadi panel kedua. Terima kasih untuk para narasumber kita. Tadi terima kasih kepada Bapak Endro Adi Nugroho, terima kasih Bapak Andreas Sucipto, dan juga terima kasih Bapak Erwin Marfi Ali. Tadi sudah memberikan informasi banyak sekali dan juga sudah berbagi pengalaman tentunya. Dan tadi bagus banget ya marketnya, sampai lama sekali tadi ngobrolnya. Dan setelah ini langsung aja kita masuk ke panel yang ketiga tanpa perlu lama-lama lagi. Langsung saya mengundang kembali Ibu Wiwit Harris selaku moderator di panel ketiga. Kemudian saya juga turut mengundang para narasumber lainnya termasuk juga Ibu Maraita Listiasari. Dan saya juga mengundang Bapak Sabdo Sumartono dan juga Muhammad Arif Setiawan. Terima kasih Mbak Vanda, kita lanjut lagi dan tanpa terasa Bapak Ibu ya. Kita semuanya sudah sampai di sesi yang terakhir nih, sesi panel yang ke-6. Semoga panel yang ke-6 ini juga tetap semarak sampai di akhir, jadi bikin semangat terus semangat ya. Semangat terus. Oke, silakan Ibu Wiwit. Baik, silakan teman-teman untuk bisa menempati tempat di depan. Ya, Bapak Ibu sudah mengantuk ya? Gimana Pak, sudah mengantuk? Sudah lumayan ya? Oke. Baik, Bapak Ibu semuanya. Kita akan lanjut di sesi yang ketiga, tapi buat semangat kita semuanya, boleh ya Pak ya, kita gerakin sedikit saja badan kita, bisa berdiri sebentar Bu Ita. Karena teman-teman UPT, teman-teman yang bergerak di bidang ini, teman-teman di PDPA, teman-teman konsultan ini kan biasanya bergerak terus ya. Oke. Masih ingat tadi tepuk tangan kita yang pertama? Pakai tepuk FSM, masih ingat? Tepuk FSM, prok, tuntas, prok, sukses, yes, oke. Tepuk FSM, tuntas, sukses, yes, oke, terima kasih, silahkan duduk kembali. Bapak Ibu semuanya kita akan lanjut, karena sesi ini juga pasti akan sangat menarik. Bu Ita, semoga Bu Ita masih kuat nih, tadi sudah memimpin dengan sangat luar biasa, kita sudah diskusi bagaimana aspek teknisnya dengan beberapa hal yang menarik dari pembelajaran dan inovasi dari teman-teman semuanya. Dan sekarang kita sampai pada sesi yang terakhir, di mana kita akan membahas mengenai aspek penunjang operasional dan solusi-solusinya. Ya, kita nanti akan bersama-sama dengan Bu Ita yang akan membahas mengenai market assessment. Ya, kemudian juga akan bicara tentang bagaimana tentang penerapan teknologi informasi ya Pak ya, Pak Sabdo ya, ahlinya. Lalu kemudian juga dengan Pak Iwan, bagaimana memanfaatkan aplikasi terutama. Mungkin nanti juga bisa cerita tentang marketing dan kemitraan dengan swasta, ya. Karena tadi banyak hal yang teman-teman ingin tahu bagaimana caranya, mungkin punya pengalaman di sana. Baik teman-teman, ringkas saja karena waktunya hanya sekitar 1,5 jam. Kalau tidak salah tadi saya jam 3:15 harus selesai. Maka untuk itu kita yang pertama kita berikan kesempatan kepada Mbak Ita. Silahkan Mbak Ita untuk bisa menjelaskan tentang bagaimana sih, saya juga pengen tahu nih Mbak, tentang potensi pasar untuk sanitasi aman. Silahkan Mbak. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan tidak bosan dengan saya hari ini, karena 2 sesi berturut-turut. Gak apa-apa Mbak, bintangnya Mbak Ita. Iya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ya, kali ini saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian hasil dari kajian kami yang kami sebut dengan market assessment atau penilaian pasar sanitasi aman di Indonesia. Pada dasar bisa mulai, mungkin bisa langsung saja. Silakan teman-teman. Ya. Bisa mulai. Ditayangkan untuk tayangannya Bu Ita. Ya, sambil tayangkan saya lanjut saja ya Mbak Uli. Nah itu dia Mbak Ita. Ya, terima kasih. Ya, Bapak Ibu sekalian, di sesi awal kemarin kita sudah pemerintah khususnya dari Bappenas, dari Kementerian PU sudah menyampaikan banyak hal terkait apa yang harus kita capai di akhir tahun 2024 ataupun nanti 2030 terkait dengan pencapaian target SDG. Bagi kita rasanya, itu PR yang harus kita capai, begitu ya. Dan kami ingin melihat melalui penilaian pasar ini, kami melihat bahwa ketika kita melihat bahwa ini adalah sebuah pekerjaan rumah yang harus kita kerjakan, di sisi lain ini adalah opportunity untuk pelaku usaha untuk sama-sama bekerja dengan kita untuk membantu mencapai target pemerintah dalam hal ini untuk 2024 atau 2030. Nah untuk itu kami melalui penilaian pasar ini kami ingin melihat sebenarnya berapa besar sih
opportunity atau kesempatan pasar kita untuk sanitasi aman ini yang bisa sebenarnya menarik untuk pelaku bisnis. Ya. Bila ia menarik, seberapa menarik? Dan kemudian bagaimana cara menarik pelaku usaha itu untuk turun di dalam pasar sanitasi aman ini. Nah, untuk itu maka kami melakukan penilaian pasar yang kalau Bapak Ibu saya yakin tidak asing lagi dengan yang namanya rantai layanan sanitasi ya. Nah, penilaian sanitasi aman ini kita lakukan untuk keseluruhan rantai layanan sanitasi. Jadi boleh lanjut. Jadi ini mulai dari konstruksi toilet dan tangki septiknya, kemudian untuk pasar di penyedotan dan pengangkutan, pasar di pengolahan lumpur, termasuk juga bagaimana pemanfaatan kembalinya. Dan ini kita lakukan melalui metode kualitatif ataupun kuantitatif, sehingga kita coba melakukan diskusi, interview dengan masyarakat, dengan para produsen begitu, karena kita ingin melihat dari sisi demand, dari sisi supply maupun dari sisi enabling environment-nya atau lingkungan pendukung. Sehingga kita datangi rumah tangga ingin melihat berbagai hal yang terkait dengan demand. Kita bicara banyak sekali tentang permintaan ya hari ini. Kemudian kita juga ingin melihat, kita mendatangi juga para produsen, kita melakukan interview begitu dengan para produsen, mulai dari produsen toilet, kemudian penyedia jasa penyedotan dan pengangkutan, kemudian pengelola dari lumpur, ini juga pengelola dari pengolahan lumpur, ini juga coba kita datangi. Dan kemudian kami mendatangi, melakukan diskusi dengan beberapa pemerintah kota kabupaten gitu ya, di lokasi yang terpilih untuk lokasi penilaian pasar sanitasi aman ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari apa yang kita temui, kami melihat bahwa ternyata potensi pasarnya cukup besar. Kalau kita melakukan coba perhitungan dari apa yang kita perlukan untuk capai nanti di 2030, khususnya ya di SDG ataupun 2024 atau RPJMN, ternyata banyak sekali perputaran ekonomi yang bisa ditimbulkan dari pasar sanitasi aman. Tadi mulai dari pasar rantai layanan 1, 2, dan 3 ya, toilet dan teknik septiknya, penyedotan dan pengangkutannya, dan kemudian pengolahannya. Ini banyak sekali sebenarnya potensi ekonomi yang bisa dimanfaatkan. Kembali lagi pertanyaan adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan market ini. Bagaimana kita bisa membuat para pelaku bisnis ini tertarik untuk masuk di dalam pasar sanitasi aman kita ini. Kita lihat beberapa temuan dimulai dari temuan di rumah tangga. Bapak Ibu, tadi dari sesi kemarin bahkan tadi juga saya sempat melihat kita sudah sangat paham ya bahwa ternyata memang pemahaman di rumah tangga terkait dengan sanitasi aman ternyata kurang betul begitu. Yang kami lihat adalah ada beberapa hal tambahan lain yang kami pikir ini cukup menjadi potensi bagi kita untuk pengembangan upaya-upaya edukasi bagi masyarakat terkait dengan pentingnya pengelolaan air limbah yang aman. Berikut. Ya, kami melihat bahwa ternyata rumah tangga itu memiliki pemahaman yang cukup kok. Memiliki pemahaman cukup baik terhadap sanitasi. Walaupun mereka melihatnya lebih banyak dari sisi kenyamanan, dari sisi privasi gitu ya, dari sisi kebersihan. Mereka belum melihat dari sisi hal-hal yang sifatnya lebih polusi begitu. Ada, tetapi tidak begitu mengemuka. Memang kami mempertanyakan bagaimana pandangan mereka bila mereka tidak memiliki sanitasi yang aman. Sempat keluar yang paling utama adalah mereka khawatir bau. Mereka khawatir bau, mereka khawatir tidak nyaman, tapi sempat juga ada kekhawatiran terkait dengan polusi, dampak sosial, dan sebagainya. Yang menarik adalah Bapak Ibu, ternyata dari hasil survei kami menunjukkan bahwa masyarakat itu
paham bahwa setelah toilet, mereka memerlukan sesuatu lagi untuk mengolahnya. Begitu ya. Tapi mereka tidak tahu bentuk sesuatunya itu atau yang kita sebut dengan containment ini bentuknya seperti apa. Maksudnya seperti apa yang baik itu? Karena mereka melihat bahwa containment itu adalah sesuatu yang tidak memerlukan penyedotan minimal 10 tahun. Jadi kalau tadi disebutkan bahwa masyarakat melihat penyedotan itu lebih dari 3 tahun, kami juga melihat hal yang sama di studi kami. Dan kemudian kami melihat bahwa ternyata suara rumah tangga ini sangat-sangat kuat. Ketika mereka bilang bahwa saya ingin tangki septik yang tidak memerlukan penyedotan, itu yang membuat kemudian para tukang ataupun produsen memproduksi barang-barang atau hal-hal katakanlah tangki septik begitu yang memang tidak sesuai dengan standar. Boleh mundur lagi? Jadi mereka sangat menentukan bagaimana kualitas yang dibangun di rumah mereka. Kemudian juga mereka sangat mementingkan harga. Mereka tidak mau harga yang mahal gitu ya. Karena mereka tadi lihatnya bahwa yang penting aman, yang penting tidak bau gitu. Yang disebut aman itu tidak bau gitu. Jadi mereka merasanya untuk apa saya perlu sesuatu tangki septik yang katakanlah fiber yang lebih mahal karena buat mereka yang ada saja sudah cukup gitu. Jadi harga adalah hal yang sangat mempengaruhi. Berikutnya kami melihat hal yang menarik adalah kita melihat toko material itu saat ini hanya sebagai tempat untuk membeli, tempat masyarakat datang untuk membeli. Ternyata kami melihat bahwa ada fungsi lain yang bisa yang diperankan, fungsi lain yang diperankan oleh toko material. Kita lihat kalau istilahnya adalah sebagai hub. Karena toko material ini menghubungkan berbagai banyak pelaku usaha, tidak hanya konsumen, tetapi juga pelaku usaha. Jadi ada konsumen datang tentu saja untuk membeli atau juga untuk mendapatkan informasi-informasi terkait dengan produk ataupun jasa layanan. Jadi mereka datang tidak hanya langsung beli tapi juga tanya dulu begitu ya. Kemudian kontraktor atau tukang ini juga sesuatu yang dipromosikan oleh toko. Jadi kalau misalnya ada yang datang, ini ibu atau bapak pakai kontraktor ini saja gitu ya, khususnya bila ada pertanyaan siapa kira-kira yang bisa memasang begitu. Dan kemudian untuk industri kecil ataupun produsen yang besar, mereka berhubungan dengan toko material ini untuk menyediakan sebagai tempat menjual barang mereka dan kemudian mereka juga membeli bahan baku dari sana, seringkali terjadi barter. Dan kemudian untuk lembaga keuangan biasanya ada kesepakatan antara mereka berdua sehingga ada nanti lembaga keuangan bisa menjadikan fasilitas kredit untuk pelanggan toko. Nah kami melihat peran toko material di sini yang mana dia menghubungkan satu dengan lain ini menjadi kami melihat menjadi potensi peran yang bisa nanti dimanfaatkan ke depan untuk baik dari sisi edukasi ataupun hal lain terkait dengan promosi dan sebagainya. Berikutnya, kami melihat juga ada pemanfaatan IPLT yang belum optimal. Ini kelihatannya juga tadi sudah banyak disebut. Dan kemudian juga ada keengganan dari pemerintah daerah yang kami datangi untuk menggandeng sektor swasta. Merasanya bahwa kami belum perlu gitu ya untuk bekerja sama. Kenapa? Karena kami sudah punya truk sendiri. Karena volume lumpur tinja kami yang masuk ke PLT masih sangat terbatas sehingga kami belum perlu untuk kerjasama dengan swasta. Dan kemudian kami juga melihat bahwa tidak hanya dari sisi kendaraan tapi juga mekanismenya juga belum tersedia. Katakanlah misalkan terkait dengan penyediaan licensing untuk penyedotan, untuk truk penyedot yang swasta. Masih banyak pemerintah daerah kita yang belum mendata truk tinja swasta yang beroperasi di daerahnya. Berikutnya adalah kami juga melihat pengaturan pasar sanitasi kita ini memang belum dilakukan secara utuh, gitu ya. Banyak hal yang kami lihat.
Salah satunya adalah tadi pemahaman yang keliru. Jadi pemahaman yang keliru ini tidak hanya dari masyarakat tetapi juga dari produsen. Ketika mereka memproduksi mereka tidak tahu sebenarnya tangki septik yang sesuai standar yang diminta oleh pemerintah itu seperti apa. Tidak begitu paham. Tidak ada pengawasan dan tidak ada penegakan. Jadi kita punya beberapa peraturan. Pemerintah daerah memiliki peraturan tapi penegakannya belum dijalankan. Dan sebagainya. Dan kemudian berikutnya kami dari temuan-temuan tadi ada beberapa rekomendasi yang kami coba berikan. Yang pertama adalah bagaimana perlunya ada penguatan lingkungan yang mendukung. Jadi hal yang mendasar adalah kami melihat tidak semua pemerintah daerah itu mencantumkan target sanitasi aman di dalam perencanaan mereka. Dan ini akan menjadi sangat sulit untuk melakukan upaya-upaya terkait dengan peningkatan akses sanitasi aman. Sehingga untuk menginstitusionalkan target sanitasi aman dan sebagai dasar perencanaan ini menjadi hal yang penting di samping dengan upaya penegakan peraturan. Jadi penegakan peraturan baik untuk masyarakat di dalam memiliki tangki septik yang sesuai standar atau truk tinja khususnya dari swasta yang harus membuang ke IPLT dan sebagainya ini belum ditegakkan secara utuh. Kemudian dari sisi peningkatan kesadaran, kita sering sekali bilang perlu ada kesadaran untuk masyarakat, which is true, betul. Tetapi juga kami melihat ada beberapa hal yang juga perlu dikembangkan, tidak hanya peningkatan kesadaran masyarakat, tetapi juga pihak-pihak lain. Kami melihat seperti tadi saya sampaikan dari sisi produsen, dari sisi tukang dan kontraktor, operator jasa, mereka juga perlu tahu bahwa ini loh yang saat ini yang diterapkan di kota kabupaten masing-masing sehingga mereka bisa memenuhi peraturan tersebut ditambah dengan upaya penegakannya. Di samping itu, ini hal yang sangat menarik yang saya ingin sampaikan mumpung kesempatan yang sangat baik ini. Kami melihat kita sekarang bekerja dengan rumah tangga secara katakanlah retail satu-satu. Tapi kemudian ada sebenarnya upaya lain yang bisa kita kembangkan ke depan secara masif, yaitu bagaimana dengan kerjasama dengan pengembang perumahan. Di mana ketika pengembangan perumahan itu kan dia membangun rumah secara masif dan itu dimulai dari awal. Dan inilah ketika kita kemudian bisa mendatangi pengembangan perumahan dan memasukkan rencana sanitasi yang aman ke dalam rencana mereka, ini menjadi hal yang menurut kami cukup low hanging fruit begitu ya, yang bisa dilakukan secara cepat oleh pemerintah daerah. Dan kemudian bagaimana ke depan juga perlu membangun iklim bisnis yang lebih mudah. Jadi misalkan kembali lagi kepada pemberian proses licensing. Bagaimana pemberian licensing untuk truk swasta ini bisa dipermudah, misalkan mengurangi fee-nya ataukah aplikasi yang bisa diakses secara online dan sebagainya. Ini yang kami pikir beberapa hal yang bisa coba dibantu untuk membangun iklim investasi yang lebih mudah di kota kabupaten. Bapak Ibu, ada beberapa rekomendasi lain yang sebenarnya ini ditujukan untuk stakeholders lain, dalam hal ini lembaga keuangan, pelaku bisnis yang saya pikir tidak begitu tepat untuk kita hari ini, cuman ini bisa menjadi, diharapkan bisa menjadi masukan untuk Bapak Ibu sekalian sehingga saya tetap masukkan di sini. Tapi saya ingin langsung saja kepada slide yang berikutnya, next. Ini pengembangan dari apa yang tadi saya sampaikan di depan terkait dengan bagaimana memanfaatkan pola yang dimiliki oleh toko material yang tadi kita bahas di awal sebagai hub. Dan ini yang sebenarnya nanti juga akan dibahas oleh para pembicara berikutnya terkait dengan digital ICT based business platform yang mana menghubungkan antara satu pelaku dengan pelaku bisnis yang lain, satu rantai layanan dengan rantai layanan yang lain. Jadi kami harapkan nanti tidak hanya bisnis platform ini tidak hanya khusus untuk penyedotan saja, penyedotan hingga ke treatment plant, tapi kemudian bagaimana ini juga dikembangkan sampai dengan upaya-upaya edukasi di awal. Sehingga kami membayangkan katakanlah misalkan, mohon maaf ini saya menyebutkan merek ya, katakanlah misalkan seperti Gojek, itu kita juga bisa kembangkan untuk sanitasi yang aman ini. Demikian presentasi dari saya. Kalau ada pertanyaan mungkin nanti kita bisa bahas lebih lanjut di sesi diskusi. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita berikan aplaus kepada Bu Ita ya. Sangat menarik sekali. Ada studi yang pernah dilakukan oleh UNICEF ya. Dan ini tentang market assessment itu ya.
sangat menarik dan luar biasa. Tadi saya lihat karena ini kita bicara mengenai disruptive influence ya, kita melihat bahwa salah satu tadi yang menarik, kalau ada pemahaman yang baik ya dari konsumen, termasuk juga ternyata teman-teman para produsen juga, itu akan sangat mempengaruhi dari dalam hal ini adalah mempengaruhi untuk istilahnya mempengaruhi dalam konteks untuk pasar ya, pasar atau market dari sanitasi aman itu sendiri, dan ini menjadi salah satu hal yang penting ya. Dan kemudian juga Mbak Ita tadi juga sudah menyampaikan beberapa rekomendasinya ya, dan salah satu yang menarik tadi bagaimana menggunakan digital platform ya, sehingga kemudian satu sama lain ini bisa terlink satu sama lain ya, dan ini menjadi sesuatu yang sudah tidak asing lagi di masa sekarang dengan menggunakan platform digital. Terima kasih banyak Mbak Ita, pasti nanti akan banyak pertanyaan untuk ini. Tadi saya juga sambil mendengar, oh ternyata seperti ini ya situasi yang sekarang ya, yang ada di market dari konteks sanitation marketing untuk pengelolaan air limbah. Baik, dari Mbak Ita, tadi kita sudah paham bagaimana situasi marketnya, sekarang kita akan menuju kepada solusi berikutnya. Karena tadi bicara soal teknologi informasi, tapi teknologi informasi yang terkait dengan teman-teman yang ada di pengelola itu sendiri. Nah, Pak Sabdo, selamat siang Pak Sabdo. Iya, masih semangat kan Pak Sabdo? Masih. Baik Pak Sabdo, kami persilahkan. Pak Sabdo nanti akan menyampaikan tentang penerapan manajemen information system MIS dalam pengelolaan air limbah domestik. Nah, silakan Pak, kami ingin tahu bagaimana ini bisa menjadi satu solusi ya untuk percepatan layanan lumpur tinja. Silahkan Pak Sabdo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, mohon izin saya berdiri di sini. Karena kalau saya berdiri di bawah mungkin yang belakang tidak bisa melihat. Baik, saya ingin share tentang bagaimana teknologi informasi ini bisa digunakan sebagai solusi percepatan peningkatan layanan lumpur tinja. Seperti diketahui bahwa banyak kendala kita ketika kita melakukan pelayanan secara konvensional. Jadi kita menunggu, saya yakin di hampir semua daerah mungkin itu pelayanan lumpur tinja itu sudah dilakukan. Namun karena dilakukannya dengan secara konvensional, hanya berdasarkan permintaan pelayanan, sehingga percepatannya menjadi sangat lambat. Boleh lanjut? Baik, berdasarkan pengalaman iWAS Plus, ketika kami memulai program di tahun 2016, kami mendapatkan target bahwa kami harus melakukan dorongan agar terjadi peningkatan akses layanan sanitasi yang aman bagi 500.000 penduduk perkotaan. Kala itu kami kemudian membagi kepada 32 kemudian 35 ke daerah dampingan kami secara proporsional. Nah, ternyata juga memang itu target itu sangat besar buat kami. Mengingat kondisi daerah waktu itu masing-masing berbeda, bahkan juga ada yang sarana dan prasarananya masih belum memenuhi persyaratan. Kemudian kalau kita melihat dari layanan sanitasi yang aman itu kan secara harusnya dilakukan penyedotan lumpur tinja secara teratur dan sebaiknya juga terjadwal dan dilakukan bisa oleh pemerintah maupun juga bisa dilakukan oleh swasta. Dan mungkin kalau untuk daerah-daerah tertentu itu sebenarnya sudah dilakukan baik swasta maupun pemerintah. Kemudian juga pasti harus dipastikan bahwa pembuangan dan pengolahan lumpur tinja tadi setelah disedot itu juga harus diangkut dan diolah di instalasi pengolah lumpur tinja. Itu kemudian yang dipastikan bahwa layanan sanitasi tadi aman. Nah, mengingat
prosesnya kalau kita lakukan secara secara manual, ketika kita ingin membangun layanan secara teratur dan terjadwal, kita pasti akan harus membangun database pelanggan yang mungkin jumlahnya bisa ratusan ribu, database bahkan mungkin jutaan. Kemudian juga itu kalau kita lakukan secara manual pasti akan kesulitan. Tangan kita akan pegel karena nulis 100.000, katakanlah 100.000 pelanggan saja udah pegel kalau kita tulis di kertas ya. Kemudian kalau kita misalnya masukkan ke dalam sistem aplikasi tabular misalnya, itu juga pasti akan sulit ketika kita melakukan rencana penjadwalan dan kemudian rencana pelayanan. Sehingga kemudian kami berpikir bahwa solusinya adalah teknologi informasi. Teknologi informasi ini bentuknya adalah manajemen sistem informasi yang bisa kemudian nanti melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dimulai dari pekerjaan administrasi, yaitu membangun database tadi. Nah, kemudian kami mengembangkan MIS LLTT. Lanjut, Pak. Nah, ini kalau kira-kira kalau kita lihat dari sistem pengolahan limbah air limbah domestik setempat dan terpusat, khususnya yang di setempat, sistem ini biasanya mempunyai subsistem, yaitu pertama adalah subsistem pengolahan setempat, kemudian ada subsistem pengangkutan, dan kemudian yang ketiga adalah subsistem pengolahan lumpur tinja di IPLT. Nah, keterlibatannya MIS ini dimulai dari membangun database pelanggan tadi, kemudian juga melakukan dari proses pembangunan tadi kita bisa melakukan penjadwalan, kemudian kita bisa menyusun perintah penyedotan, dan yang terakhir sekaligus ketika dilaksanakan akan memonitor prosesnya, memastikan bahwa kendaraan penyedot tadi sampai di IPLT dan membuangnya di sana. Itu kira-kira adalah keterlibatan MIS LTT. Lanjut, Pak. Nah, kemudian kami berpikir syarat minimum apa ketika kita akan membangun MIS LTT ini. Nah, pertama kita harus MIS LTT ini harus dapat digunakan untuk menyimpan dan mengelola database pelanggan, kemudian juga database kendaraan, baik kendaraannya sendiri maupun swasta yang kita kerjasamakan. Kemudian juga harus juga mendata IPLT. Contohnya seperti DKI ini ada 2 IPLT, itu semua harus terdata. Kemudian dapat juga digunakan untuk melaksanakan layanan terjadwal maupun tidak terjadwal terhadap pelanggan yang sudah terdaftar maupun tidak terdaftar. Kemudian juga harus dapat memastikan layanan sanitasi tadi aman dan dapat digunakan untuk mencatat penerimaan retribusi, dan yang terakhir dapat juga menyediakan data layanan bulanan. Jadi data pelayanan yang sudah dilakukan itu bisa disediakan apabila kita ingin melakukan menyusun laporan misalnya seperti itu. Ini adalah persyaratan minimum yang harus kami penuhi ketika kami pertama kali mengembangkan aplikasi ini. Nah, lanjut. Di aplikasi MIS LTT ini terbagi menjadi 3 sebenarnya. Di MIS ini ada 3 aplikasi. Pertama adalah aplikasi portal. Aplikasi portal ini disimpannya sebenarnya ada di server, tetapi di running di satu komputer desktop. Dia sifatnya adalah web based, sehingga dia harus disimpan di server yang mempunyai IP publik, bisa diakses dengan internet. Nah, digunakannya untuk pertama membangun database pelanggan dan database yang lainnya tentu saja. Kemudian kita juga bisa melakukan zona layanan, kita bisa membagi wilayah layanan kita dalam zona layanan. Kemudian aplikasi MIS LTT ini juga bisa mengklasifikasikan tarif, merujuk kepada misalnya klasifikasi tarif di PDAM misalnya, bahwa pembagian misalnya masyarakat yang
penghasilan rendah itu mungkin bisa dibebaskan. Kemudian tingkat kesejahteraan 1 misalnya itu bisa membayar tapi lebih murah. Dan selanjutnya ketika kita berhadapan dengan rumah yang mewah misalnya, kita bisa memberikan tarif yang berbeda. Mungkin saat ini ada beberapa pengguna MHS ini belum memanfaatkan klasifikasi ini, tetapi sistem ini sudah disiapkan. Kemudian sistem juga bisa kemudian nanti melakukan penjadwalan dan kemudian dilanjutkan dengan menyiapkan SPK untuk proses penyedotan. Ketika proses penyedotan berjalan, sistem bisa langsung memonitoring secara real time itu kendaraannya kemana, menyedot siapa, sesuai dengan SPK apa tidak, kemudian dia berangkat ke IPLT, apakah benar di sana, kemudian verifikasi petugas IPLT juga akan masuk ke sistem sehingga akan terlihat prosesnya dan dijamin bahwa menggunakan aplikasi ini layanan sanitasi adalah aman. Dan yang terakhir juga dapat digunakan untuk mencatat retribusi yang diterima. Kita tahu kalau di UPTD itu umumnya administrasinya sangat sederhana karena UPTD tidak mengelola retribusi yang mereka terima tetapi langsung menyetorkan ke kas daerah sehingga sistem ini hanya mencatat penerimaannya saja. Kemudian aplikasi kedua adalah aplikasi Truk Sedot di mana diinstalnya di smartphone Android. Aplikasi ini digunakan untuk memverifikasi pelanggan yang dia datangi sesuai dengan SPK yang diterima. Kemudian juga dapat melakukan pencatatan volume sedot yang dia lakukan. Dan ini terhubung ke aplikasi portal melalui komunikasi internet. Ada juga sebenarnya tambahan satu fitur di dalam aplikasi truk ini adalah ketika truk ini ke lapangan sedang menyedot, dia bisa memasukkan juga orang mendaftar menjadi pelanggan atau meminta layanan sedot dengan aplikasinya. Itu dia bisa memasukkan, misalnya tetangga orang yang sedang sedot ini ingin juga dilakukan layanan. Nah, petugas sedot ini dia bisa memasukkan ke aplikasinya, sehingga nanti tinggal diverifikasi oleh operator portal, apakah dia sudah menjadi pelanggan atau belum. Kalau belum, dia bisa menjadi kemudian dijadikan pelanggan. Kalau sudah, itu tinggal dilakukan pelayanan sesuai dengan kemudian menjadi tanggal itu menjadi jadwal hitungan terjadwal baru. Kemudian yang terakhir adalah aplikasi IPLT yang digunakan oleh petugas IPLT. Fungsinya ketika kedatangan truk ini datang, dia akan memverifikasi kedatangan truk dan kemudian mencatat volume yang dibuang. Sehingga seharusnya ketika truk ini menjedot ke suatu tempat, ketika dia buang, volume yang dia sedot harusnya juga kurang lebih sama dengan yang dia buang. Kalau berkurang berarti mungkin ada yang minta di jalan. Lanjut. Oh, maaf sampai di sini. Oke, ini kira-kira adalah lanjut Pak, ya. Balik satu Pak. Ya, ini adalah kira-kira skema dari operasional MHS-LTT. Jadi ada administrator yang mengelola portal. Mereka ini datanya, aplikasinya itu tersimpan di server. Server itu bisa didinas. Karena saya yakin kalau UPTD itu mengelola server, menurut kami itu tidak pekerjaan yang besar menurut kami. Jadi itu bisa kalau menurut pengalaman kami bisa di Dinas Induk atau juga di Dinas Kominfo. Yang di sana pasti sarananya pasti sudah ada. Nah, kemudian dihubungkan dengan cloud, dengan internet, dan ketika nanti kemudian administrator melakukan penjadwalan, menyusun SPK, ditambah juga mungkin ada permintaan sesaat melalui telepon atau melakukan permintaan, itu juga ditambahkan ke dalam SPK. Kemudian SPK itu dikirim kepada petugas sedot bergerak ke pelanggan. Nanti di tempat pelanggan dia harus memverifikasi pelanggan tadi apakah dia sesuai dengan SPK. Kemudian setelah dia melakukan penyedotan, dia bergerak ke IPLT, diverifikasi, dan kira-kira prosesnya seperti demikian itu. Nah, dalam hal ini permintaan
penyedotan ini juga akan ada pengecekan terhadap database yang ada. Apakah dia sudah menjadi pelanggan atau belum. Sehingga apabila belum, dia bisa menjadi pelanggan. Atau kalau bagi MAS ini antara LLTT dan LLTTT atau tidak terjadwal maupun terjadwal tidak ada masalah. Kami tidak perlu membedakan database-nya. Karena menurut sistem ini bahwa pelanggan yang terjadwal sebenarnya dia sudah menjadi pelanggan terjadwal, tetapi bisa saja suatu saat sebelum jadwalnya dia minta layanan. Karena mungkin siapa tahu mungkin penuh atau bagaimana sehingga dia tidak, katakanlah standarnya kita set 3 tahun, tapi ternyata baru 2 tahun dia sudah minta layanan. Nah ini mungkin disebabkan karena penuh. Itu sistem ini juga harus bisa melakukan seperti itu, harus bisa mengecek, kemudian dia melakukan verifikasi database sehingga tidak numpuk lagi. Nanti kalau dia masukkan jadi pelanggan baru, nanti ada satu alamat bisa lebih dari satu database-nya. Nah ini sistem bisa menjaga seperti itu. Lanjut. Ini adalah alur data proses penyedotan. Di sini ada 4 bagian. Pertama adalah pembangunan database pelanggan terjadwal. Ini biasanya dimulai dari data sensus. Kami juga punya pengalaman sensus. Kami menggunakan aplikasi juga. Karena kami tidak mau lambat. Karena kami punya pengalaman buruk ya. Kami hanya sensus sekitar 10.000 rumah tangga. Itu 8 bulan baru selesai. Dengan cara manual. Karena dia harus menginput ke komputer, jadi mendata di kertas, kemudian menginput ke komputer, kemudian diverifikasi lagi, ternyata juga itu pun datanya masih banyak yang salah, karena tulisan tangan itu tidak terlalu terbaca dengan baik oleh petugas operator komputer. Kemudian dasar pengalaman itu, kemudian kami juga menggunakan aplikasi sensus. Kami pernah melakukan sensus 5.000 rumah tangga, bisa selesai dalam 1 bulan. Itu pun termasuk kesepakatan kuesionernya, kemudian juga termasuk analisisnya. Rumah tangga mana-mana saja yang bisa menjadi pelanggan LTT. Karena sebenarnya sensusnya sendiri itu hanya 2 minggu sudah selesai pendataan di lapangan itu. Nah kemudian kalau kembali ke sini, data pelanggan itu juga bisa didapatkan dari registrasi langsung, misalnya langsung melalui telepon atau datang ke kantor UPTD. Kemudian juga bisa melalui data proyek. Misalnya tadi ada proyek perumahan, kemudian dia sharing data bahwa rumah tangga tadi, walaupun mungkin belum ada penghuninya, tapi kita bisa mendata dulu, nanti tinggal diisi namanya saja belakangan. Itu bisa masukkan ke sini. Kemudian juga data layanan sebelumnya yang sebelum-sebelumnya tercatat secara manual itu bisa masukkan. Dan kita memasukkan bisa sekaligus kalau misalnya bentuknya sudah menjadi data tabular di Excel misalnya, itu langsung bisa impor masuk sehingga nggak perlu lagi memasukkan data satu demi satu. Kemudian juga misalnya ada beberapa daerah itu ternyata hubungan antara PUPR, karena UPTD di bawah UPUPR, dengan Dinas Dukcapil itu erat, itu ternyata bisa sharing data. Dukcapil bisa memberikan data ke UPT melalui dinas PU, dan dia bisa mendapatkan data walaupun memang perlu diverifikasi ke lapangan apakah rumah tangga tadi punya septic tank ya, tapi minimal akan mempercepat pendataan. Apabila nanti katakanlah dari 100% data yang masuk kemudian diverifikasi katakanlah 60% layak menjadi pelanggan, itu sudah data yang cukup bagus dan cepat. Kalaupun harus ada survei ke lapangan untuk verifikasi, itu tidak selama ketika kita harus membuat pertanyaan yang lengkap, kuesioner yang lengkap. Itu kira-kira seperti itu data yang. Kemudian alur data di sini adalah proses penyusunan jadwal dan layanan dan kemudian menyiapkan SPK. Nah, di sini sistem akan mengambil data dari database, kemudian dia hanya memilih sebagian yang masuk ke dalam jadwal yang belum disedot, kemudian
dilanjutkan proses SPK, ditambah mungkin SPK dari permintaan saat, lalu dilakukan oleh proses penyedotan dan pembuangan. Nah, ketika penyedotan selesai, sistem otomatis akan mencatat retribusi yang masuk. Kemudian juga data yang masuk dan dibuang dan disedot itu akan terverifikasi di sini. Dan yang terakhir, ketika di lapangan ada kegagalan sedot, otomatis akan kembali ke bagian administrator untuk diverifikasi lagi, konfirmasi ke pelanggan apakah bisa disedot. Kalau gagal dalam bulan itu, dia akan masuk penjadwalan bulan berikutnya. Lanjut, Pak. Ini adalah contoh saja tampilan dari MS LTT yang kami install di Depok. Sebelah kiri itu adalah titik-titik pelanggan yang disedot dalam bulan berjalan. Sebelah kanan adalah titik lokasi truknya. Kemudian yang berikutnya ini adalah contoh data yang sudah dilayani, yang kita bisa download. Itu kita bisa gabungkan dengan kegiatan laporan-laporannya. Sepertinya waktu saya sudah habis. Jadi kalau saya bisa boleh nambahkan sedikit saja, saya mau sampaikan bahwa sistem ini hanyalah sekedar alat. Efektivitas layanan itu tergantung pada penggunanya. Terima kasih. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk Pak Sabdo ya. Jadi Pak Sabdo mengatakan yang terakhir sistem itu hanya alat ya, tapi efektivitas itu pada penggunanya ya. Tapi kalau tidak menggunakan sistem ini bagaimana? Semakin tidak efektif lagi ya. Baik Bapak Ibu, jadi kita tadi sudah melihat bagaimana paparan yang gamblang dari Pak Sabdo tentang bagaimana teknologi informasi ini bisa sangat membantu ya. Dan tadi sejak yang paling penting adalah pengembangan database itu ya Pak yang pertama ya, bagaimana kemudian bisa mengatur penjadwalan kalau untuk LTT, sampai juga dengan implementasi dan akhirnya nanti sampai pada tahap evaluasinya. Dan ini salah satu yang memang mau nggak mau ini sudah zamannya ya, kita menggunakan teknologi informasi itu. Nah Bapak Ibu untuk yang terakhir kita akan bersama-sama nih dengan Pak Iwan. Pak Iwan sudah menunggu dari tadi mungkin ya. Tapi memang kebetulan Pak Iwan ditempatkan paling di akhir nih Pak Iwan. Karena kita ingin lihat bagaimana sebetulnya penerapan apa yang tadi dikatakan oleh Bu Ita ya. Mungkin UPTD Gresik juga punya pengalaman di situ ya. Bagaimana melakukan marketing sanitasi, bagaimana juga mengajak kerjasama dengan swasta dan bagaimana juga menggunakan aplikasi. Salah satunya aplikasi online GoPlong. Nah gimana rasanya? Pas banget ya kalau sudah selesai itu kan plong gitu ya. Pinter banget ya untuk membuat kata-katanya. Kita berikan tepuk tangan Pak Iwan, silahkan Pak Iwan bisa menceritakan bagaimana aplikasi GoPlong ya, studi kasus di Kabupaten Gresik. Pak Iwan adalah Kepala UPT PLCD Kabupaten Gresik ya, Bapak Muhammad Arif Setiawan STMMT. Mangga Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan salah satu inovasi kami. Tadi yang disampaikan Pak Sabdo bahwa tentang sistem informasi itu adalah tool gitu Pak ya, alat ya. Jadi memang tool ini memang kalau hanya berdiri sendiri tidak bisa Bapak Ibu. Jadi memang harus kita support dengan beberapa inovasi yang lainnya supaya alat ini bisa optimum gitu ya. Mungkin untuk mengawali saya ingin bercerita sedikit tentang inovasi kami tentang GoPlong. GoPlong ini adalah salah satu aplikasi layanan online untuk air limbah domestik di Kabupaten Gresik. Bisa next Pak. Selanjutnya mungkin. Jadi mungkin secara gambaran umum Kabupaten Gresik sendiri memiliki 18 kecamatan, kemudian terdiri dari beberapa 330 desa dengan jumlah kecamatan 18 itu ada 2 di wilayah Pulau Bawean gitu ya. Kemudian jumlah penduduknya ada 1,3 juta dengan luas area sekitar 1.191 km persegi. Untuk infrastruktur untuk air limbahnya sendiri kami memiliki 1 IPLT yang masih konvensional, kapasitasnya 45 kubik. Kemudian kami juga punya beberapa sistem IPAL permukiman, belum masuk kategori sewer system, masih yang IPAL permukiman, jumlah SR-nya mencapai 5.100. Kemudian kami juga memiliki 2 armada truk tinja. Kebetulan kami juga sudah memiliki untuk sistem regulasinya ini
perda berupa perda air limbah domestik dan perda untuk retribusi penyedotan dan pembuangan ke IPLT. Next Pak. Jadi konsep secara umum memang dalam pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Gresik ini kami mengacu pada konsep untuk fecal sludge management atau sanitasi aman atau safely managed gitu ya. Yaitu konsepnya sama dengan penampungan yang layak, containment, kemudian penyedotan dan pengangkutan dan pembuangan serta pengolahan air lumpur tinja di IPLT. Nah, memang dalam penyusunan aplikasi yang berbasis sistem informasi itu seperti disampaikan tadi itu hanya alat ya. Jadi sistem informasi ini hanya sebagai tool supporting yang memang butuh support gitu. Jadi kalau kita bicara tentang air limbah itu kita tidak bisa hanya mengandalkan sistem informasi karena untuk masalah sosialisasi, kemudian edukasi ke masyarakat, ini memang perlu pendekatan-pendekatan yang lainnya ya. Jadi kami selain Goplong sebenarnya kami ingin bercerita sedikit, kami punya 2 inovasi yang lainnya. Jadi kami punya inovasi namanya Jadi Sayang. Jadi Sayang ini adalah akronim dari Jamban dan IPAL Sehat Masyarakat Senang. Sebenarnya pendekatan dari Jadi Sayang itu lebih ke arah perubahan perilaku masyarakat. Jadi kita memberikan semacam edukasi kepada masyarakat tentang misalkan pentingnya penyedotan dan lain-lain. Jadi kami lebih dari sisi sosial untuk mengedukasi masyarakatnya lewat inovasi itu yang bisa mensupport dari aplikasi Goplong ini. Kemudian yang kedua juga kami punya inovasi namanya Budak Ayu. Budak Ayu ini sebenarnya menjadi inovasi yang bisa mensupport juga karena di Budak Ayu itu kami melibatkan dasawisma. Dasawisma ini artinya kelompok terkecil di tingkat RT atau RW yang di situ banyak sekali peran dari ibu-ibu gitu ya, dari ibu-ibu dari kaum wanita yang di sana karena kami menyadari bahwa untuk L2T2 atau LLTT ini biasanya terkendala pada proses pembayaran. Jadi kalau masyarakat itu sudah terjadwal untuk penyedotannya tapi mereka enggan untuk membayar, nah ini solusinya adalah dengan Budak Ayu tadi. Budak Ayu ini semacam kami memberikan kemudahan untuk mereka memberikan cicilan, mencicil atau menabung untuk pembayaran penyedotannya. Nah ini karena kami bentuknya UPTD, ini sangat beda dengan PD gitu ya, atau perusahaan daerah atau PDAM atau BDPAL. Karena kalau di perusahaan daerah sangat dimungkinkan ya membayar itu dengan mencicil gitu. Nah sedangkan kami UPTD kan tidak bisa. Nah solusinya adalah dengan ini ada satu inovasi kami Budak Ayu tadi mencicil bayarnya lewat dasawisma seperti itu. Nah mungkin saya kembali ke Goplong tadi. Jadi Goplong ini akan bisa efektif, akan bisa efisien dan bisa berjalan di saat ada supporting dari yang lainnya. Jadi kalau tidak akan bisa sistem informasi itu berjalan sendiri tanpa ada supporting. Mungkin kondisi awalnya kalau di tempat kami mungkin di kebanyakan di Indonesia juga masalah promosi untuk iklan-iklan penyedotan itu rata-rata kan biasanya ditempel di tiang-tiang listrik begitu ya. Nah ini mungkin masih yang seperti itu, yang konvensional seperti itu. Kemudian harganya pun kadang-kadang negotiable, jadi tidak bisa distandarkan. Kemudian yang terjadi juga di tempat kami masih kondisi sebelumnya itu memang sangat banyak sekali pembuangan liar sebelum adanya IPLT. Nah kondisi yang sekarang tentunya sudah berubah meskipun masih dalam proses untuk perbaikannya, terutama masalah layanan untuk yang awalnya kalau belum ada IPLT artinya setelah disedot nggak tahu mau dibuang kemana, kadang-kadang dibuang ke kali, dibuang sembarangan begitu. Nah ini dengan adanya kondisi yang sekarang kami arahkan semua untuk dibuang ke IPLT. Kemudian masalah harga juga karena sudah ada perda memang kami upayakan untuk penyedotan yang kami layani dengan armada dari Pemda maupun armada yang memang kami bermitra dengan swasta itu harganya standar. Jadi harganya bisa terjangkau. Kalau dulu mungkin awalnya masih negotiable, artinya di saat truk datang mereka bilang oh ini sekian Bu, itu harganya luar biasa fantastis mahal sekali. Nah dengan adanya pendekatan yang adanya Goplong dan lain-lain ini harganya bisa distandarisasi. Kemudian masalah pusat layanan online ini juga karena memang kita layani dari aplikasi gitu ya. Kemudian dia juga bisa ada semacam customer service yang bisa menyampaikan secara
informatif begitu ke pelanggan sehingga itu akan menjadi layanan yang akan memudahkan masyarakat. Next, Pak. Beberapa fitur yang mungkin ada ini memang sangat bergantung. Jadi artinya kalau dari teman-teman di UPTD ataupun di beberapa daerah kabupaten yang pengen mengembangkan semacam MAS ini akan sangat bergantung pada kebutuhan. Jadi kadang-kadang kebutuhan antar satu daerah, misalkan Gresik dengan Sidoarjo, itu akan berbeda gitu ya. Artinya sesuai dengan infrastruktur yang dimiliki atau dari kebutuhan Pemdanya seperti apa yang diinginkan. Nah kalau di tempat kami memang kebetulan karena kami ada beberapa instalasi yang kami pelihara, kami operasikan begitu. Nah ini mungkin beberapa fitur yang kami miliki saat ini terkait reminder penyedotan. Kalau ini sudah umum, artinya untuk L2T2 setelah disedot yang pertama akan ada reminder untuk penyedotan berikutnya. Ini bisa disetting untuk 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, atau ada yang memang penyedotannya setiap 6 bulan sekali atau sebulan sekali. Nah ini ada setting di sana. Kemudian yang sudah ada juga masalah untuk tracking GPS truk. Jadi memang setiap armada kami kasih semacam GPS yang bisa kita pantau lokasinya di mana. Nah, ke depan memang untuk beberapa mitra yang memang bermitra untuk penyedotan L2T2-nya memang akan kami pasang juga untuk trackingnya. Nah, untuk fitur-fitur yang lainnya sebenarnya ini sangat tergantung pada kebutuhan masing-masing daerah. Artinya kalau memang dibutuhkan fitur-fitur itu bisa ditambahkan. Kalau memang nggak dibutuhkan nggak perlu. Tapi biasanya yang paling umum adalah masalah ini ya, komplain, kemudian masalah kepuasan pelanggan itu memang sangat diperlukan. Kemudian untuk fitur terkait ini supir truk yang dari Pemda maupun yang dari swasta, nah ini memang perlu ditambahkan. Selain itu juga mungkin diberikan fitur masyarakat itu bisa melakukan pemesanan secara online lewat aplikasi. Next, Pak. Kalau secara umum mungkin ini saya ambil salah satu contoh alur dari fitur penyedotan. Jadi kami waktu itu memang mengembangkan aplikasi ini berbasis Android. Kemudian di tahun 2019 kemarin ini kami rubah sistemnya, jadi kami pecah. Itu ada 2 jenis, jadi ada yang berbasis Android maupun yang web app. Web app itu artinya masyarakat tidak perlu lagi mendownload untuk mendapatkan layanan, jadi cukup lewat browser. Nah ini kadang-kadang kalau kita sampaikan ke masyarakat, Pak silakan di-download aplikasinya. Nah sedangkan aplikasi ini kan biasanya pemakaiannya jarang, hanya 2 tahun sekali, setahun sekali, atau 3 tahun sekali. Nah ini sangat memberatkan untuk masyarakat juga kalau mereka harus menginstal. Akhirnya dengan layanan melalui web app ini akan lebih mudah karena lewat web app masyarakat bisa mendapat layanan melalui aplikasi juga. Kemudian alurnya biasanya setelah mendaftar, kemudian akan ada verifikasi dari admin dan lain-lain, kemudian masuk ke proses penjadwalan. Setelah dijadwalkan, akan ada proses pelaksanaan penyedotan. Nah, saat pelaksanaan penyedotan ini, biasanya masing-masing pelanggan akan dilakukan tapping semacam QR code gitu yang menggunakan kartu, ada semacam QR code-nya, menggunakan dari petugasnya akan menggunakan aplikasi untuk men-tapping. Kemudian setelah di-tapping, dia dilakukan penyedotan, kemudian diangkut dan dibawa ke IPLT. Nah setelah dibawa ke IPLT, diolah di sana. Sebelum masuk ke IPLT juga ada proses namanya tapping juga. Jadi di tapping dari petugas yang ada di IPLT sehingga tercatat dia nyedot jam berapa, dibawa ke IPLT berapa lama, kemudian dibuang ke IPLT itu jam berapa, supirnya siapa, kemudian plat nomor dari mobilnya seperti apa. Nah tercatat semua di sana. Dan itu akan berulang untuk siklus 2-3 tahun ke depan, seperti itu. Next. Ini mungkin salah satu contoh dari QR Code yang digunakan untuk beberapa jenis pelanggan. Jadi ada pelanggan yang untuk rumah tangga, pelanggan yang mungkin sosial, pelanggan yang niaga, seperti itu. Dan untuk ID dari truknya sendiri, seperti truk dari Pemda atau truk dari swasta. Ini yang biasanya untuk identitas dari masing-masing pelanggan tadi. Next. Kemudian ini yang faktor penting, jadi terkait proses ini tadi yang disampaikan Pak Sabdo juga ada biasanya proses untuk mensensus tangki septik. Nah di situ adalah wadah untuk kita membuat database pelanggan ya. Nah proses di situ yang nggak boleh dilupakan adalah proses edukasi kepada masyarakat. Sosialisasi edukasi itu sangat penting. Next. Kemudian prosesnya tentu saja setelah proses pendaftaran ada penjadwalan, kemudian ada proses penyedotan. Next lagi.
Kemudian juga masalah pelibatan dari mitra operasi. Nah ini karena memang di Gresik sendiri memang tempatnya ini ya penyedot dari swasta, sehingga memang kami karena keterbatasan armada kami hanya 2, sehingga opsi untuk melibatkan mitra operasi ini sangat penting, sehingga kami tidak perlu menganggarkan yang lebih banyak untuk membeli truk atau untuk operation. Jadi kami hanya melakukan semacam kerjasama begitu, MOU dengan mitra operasi untuk bisa melakukan penyedotan secara terjadwal. Next. Kemudian saat pembuangan dan pengolahan juga seperti itu. Jadi sebelum dibuang harus ada proses tapping, kemudian dilakukan jar test dan lain-lain. Next. Oke, untuk rencana ke depan mungkin karena memang saat ini Goplong masih kondisinya masih belum menggunakan pembayaran secara digital atau cashless, jadi mungkin ke depan kita bisa upayakan dengan payment menggunakan QRIS yang menjadi program dari pemerintah. Kemudian juga secara desain mungkin akan kami buat yang lebih human interface guidelines. Jadi artinya lebih orang menggunakan itu tidak perlu lagi bertanya, oh ini fungsinya ini. Jadi cukup melihat menu sudah tahu harus mengklik yang mana. Mungkin itu akan perlu riset lagi sepertinya. Dan kemudian mungkin akan terintegrasi dengan beberapa sistem layanan publik yang lainnya, karena ada beberapa dari Dinas Kominfo ini lagi mengumpulkan beberapa aplikasi yang bisa dimiliki masyarakat, artinya akan kami integrasikan ke sana. Next. Mungkin itu saja Bu Wiwit. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu. Kalau antusiasmenya tentu saja itu tadi Bu. Jadi sebenarnya kalau masyarakat dalam menggunakan untuk kecepatan ini mendapatkan layanan, iya antusias. Okay. Tapi memang kendalanya memang di saat itu tidak disupport dengan jadi keinginan. Jadi penjadwalan itu biasanya sudah kami lakukan gitu ya, tapi ternyata di saat kami sampaikan Bu di jadwal ya minggu depan, nah itu kendalanya keinginan untuk membayarnya itu Bu, itu yang agak-agak sulit. Jadi memang ini perlu sangat disupport, jadi kita nggak bisa hanya bicara dari sisi pendekatan teknologi, kita ada layanan itu, tapi kalau kewajiban untuk membayarnya itu yang perlu upaya lagi dari Pemdanya seperti apa gitu. Iya, berarti dalam konteks ini itu sangat membantu untuk suatu proses percepatan, tetapi tetap perlu ada semacam satu edukasi ya. Tadi kalau saya lihat ya, kalau saya dengar di Gresik juga menggunakan pendekatan yang melalui Desa Wisma begitu Pak untuk edukasinya? Iya, jadi kalau yang Desa Wisma itu memang ceritanya memang karena kami kesulitan untuk mencari pelanggan L2 yang sudah mau disedot. Artinya kami sudah punya daftar pelanggan sudah ada. Tapi di saat dijadwalkan itu dengan berbagai alasan, tapi memang alasan utamanya adalah mereka enggan untuk membayar secara langsung. Nah, kami dengan solusi yang lainnya dengan mencicil, Bu. Jadi mungkin itu menjadi solusi buat daerah kami seperti itu. Jadi kalau begitu kan antar 10 orang tetangga seperti itu ya, nyicil bareng-bareng gitu ya. Baik, terima kasih Mas Iwan. Baik Bapak Ibu semuanya, kita sudah mendengar beberapa hal yang tadi cukup menarik. Bu Ita, market assessment, kemudian di sini adalah Pak Sabdo, tadi teknologi informasi dan bagaimana itu diterapkan. Salah satunya juga di Gresik ya, menggunakan aplikasi yang disebut dengan Goplong. Nah, pendengar pertama kita hari ini adalah Bapak Angkur Gerd. Beliau adalah Country Director BBC Media Action. Nampaknya beliau hadir di sini ya. Yes. Halo? Yes. Thank you. Thank you Pak Angkur Gerd. We want to hear from you. What is about your opinion about the presentation of the three speakers, and maybe you can also share something about your any experience about sanitation and maybe about COVID. Thank you, Pak. Great, thank you. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Angkur Gerd. Saya bekerja Country Director di BBC Media Action di Indonesia. Karena saya masih belajar bahasa Indonesia, mungkin better saya mix. So I have 5 minutes today. What I'm going to talk about is dua prinsip untuk social and behavior change communication. Dan satu contoh international about where it has been implemented
at some level. So the first thing I'm going to talk about is the sanitation value chain. So kita sudah know that when we talk about sanitation, it's about containment, it's about emptying, it's about transport, and it's about treatment, and it's the reuse and disposal of the treated waste. And that's the entire sanitation value chain. Mungkin sometimes when we look at the role of communication or the role of behavior change or the role of marketing and promotion, we tend to limit ourselves mostly to looking at containment. Contoh, how do we get more people to use toilets frequently? How do you get more people to construct the right kind of septic tanks? Tanki septic, any sort of dimensions right and everything, and sort of having the 3 chambers and everything else. But we often don't think about the entire value chain, and actually communication does have a role to play across the value chain. So it not only is about how you build the right substructures, it is also not only about how do you get people to use toilets frequently, it is also about how do households desludge their tanks in the right way at the right time. It is also about how do you use communication for people to opt for mechanical desludging over manual desludging. And it is also about what is the role of communities in ensuring or holding to account those who are desludging so that it's not disposed at wrong sites and it is taken to the treatment center. Next, please. So when we talk about, so that was the first principle. The second principle is when we usually talk about communication, we talk from the perspective of awareness. So actually the role of communication tends to be limited to awareness generation, while it's not, because usually when we look at the science behind communication, awareness is just one of the reasons for why people are not doing what they should do. And sometimes the reasons are in people's attitudes. How is someone thinking about this issue? Is it in my line of sight? Sometimes it's about whether people believe whether it's for them to do something about it or whether it's for someone else to do something about it. So it may be about belief. Sometimes it's about social disapproval or social sanctions. Do other people in the community view me as a nice person if I'm performing this activity? Or do other people in the community view me as a not such a nice person if I'm not doing this? And therefore, what is the role of social sanctions, and how do we create those social sanctions or social appreciation, etc.? And that's all what communication can do. In order to do that, we need to look at a formative research study which identifies what people's barriers and triggers are, rather than assuming those barriers and triggers coming from a scientific point of view from our own beliefs. And then we need to form insights. We need to go to an idea. We need to test that idea with people, not only for its look and feel, but also for comprehension, whether people understand, etc., and then move forward and implement at scale. At the end of that implementation at scale, kita harus measure impact, because if we are not measuring impact, then we are not learning. And then we don't know what is being done right and what is not being done right. And we are potentially looking at millions of dollars of development aid going into misdirected interventions in the future as well. So contoh ini, there was an evaluation of SANIMAS in Indonesia. SANIMAS program was funded by the Islamic Development Bank. The evaluation was conducted by the Bill and Melinda Gates Foundation. And one of the key outcomes of that evaluation, which informs the next phase of SANIMAS as well, was looking at demand generation in a strong way in Indonesia. And I think within that context, this becomes really important for us to follow in a scientific way. I'm just going to show a very quick example of where this has been done. So this is an example from India, where I come from. I used to lead this program in my previous life. What we are talking about is, through a communications process, this worked for the community there, a demon of Defeca. Basically, a character and a brand which is not only talking about awareness, but at the same time is heightening risk perception. It's creating a sense of urgency, and it's giving a language for people to talk about. So when we are talking about then GoPro, when we are talking about the application
the LTT, the desludging, the scheduled desludging application, then both of them can have a same brand. There is no reason for why they need to be standalone. They can be the same product flowing from one idea. This was implemented at scale with the national government, going across all districts in the country, looking at both an audience-facing point of view, but also the desludgers' point of view. So there were uniforms for the desludgers and everything else that was going with the same brand. Next, please. And there is no reason for why an idea needs to be limited to one platform. When you've got an idea which is informed by evidence, which is informed by research, then it's very A, effective, B, smart to convert that idea into various platforms. So you can do social media with that. The first video is a social media music video combined with other social media elements going on Instagram and Facebook. The second is a TV drama show, which was done in partnership with Viacom. That TV drama show sort of looks at different people within the community and the urban sanitation dilemmas and how that could be sort of cured. And that program was called Navrangi Re. And the third was, on that slide, was a mobile training program for frontline sanitation workers to increase their understanding of how to communicate with their beneficiaries, how to make sanitation something that they can stick with their communities. So in end, I think when we're looking at an idea, then we need to look at an idea that's based on evidence, that can go across platforms, and that can look beyond awareness generation. And I hope some of this is useful in an Indonesian context as well. We are very happy to talk to anybody who's interested in taking it forward. We're already talking to a few partners. So thank you so much for that. Okay. Yeah. Thank you very much, Mr. Angkor ya. Dari BBC ya. Tadi beliau mengatakan bahwa memang proses untuk semacam satu perubahan perilaku tidak bisa dalam waktu yang cepat, tetapi di sini dia bisa memperlihatkan bagaimana tadi suatu communication design prosesnya dari yang tadinya soal ini soal belief ya, soal belief sampai kemudian mereka sampai mau melakukan artinya tindakan kemudian menjadi pelanggan dan bahkan tadi yang seperti yang dikatakan oleh Pak Iwan akhirnya tidak hanya jadi pelanggan tapi mau membayar, itu yang penting ya. Jadi ini adalah satu proses dan bahkan penting juga disampaikan ini perlu satu formative research ya, karena soal perilaku ini tidak bisa langsung kita satu kali sosialisasi selesai dan memerlukan juga tadi dikatakan bagaimana bisa tadi seperti yang cerita yang tadi kalau tidak salah story of Malasar the Demon yang di sini tadi juga melihatkan penggunaan berbagai macam bauran media ya, baik itu ada semacam TV drama, kemudian juga melakukan dengan media sosial yang itu harus sesuai dengan kebudayaan dalam konteks lokal setempat ya. Baik, terima kasih sudah memberikan masukan ya untuk itu Mr. Angkor, thank you very much ya, we appreciate for that. Dan sekarang kita menuju kepada Bapak Indrawan. Saya lupa nggak pakai mikrofon. Perhatian seperti suaranya sudah keras. Baik, kita akan memanggil Bapak Indrawan Prabaharyaka, MPhil. Beliau adalah Doctoral Candidate Institute of European Ethnology Humboldt di University of Berlin. Sore, Jakarta. Sudah tersambung? Mas Hindrawan. Halo? Oh rekaman, oke saya lupa ini rekaman, saya halo-halo kok rekaman ya. Baik, oke silakan kita putarkan. Halo, Guten Morgen, selamat pagi dari Berlin, selamat sore Jakarta. Saya tertarik dengan pendekatan-pendekatan eksperimental yang bisa saya identifikasi dalam presentasi-presentasi di FSM Track Indonesia ini. Eksperimental ini ada 3 karakternya. Yang pertama, dia merupakan suatu pengetahuan yang berdasar dari ketidaktahuan. Artinya, pendekatan eksperimental ini dimulai dari perumusan suatu masalah yang belum diketahui bagaimana duduk perkaranya. Dan pendekatan eksperimental ini bertujuan mencari tahu sesuatu yang saat ini belum kita ketahui. Yang kedua, pendekatan eksperimental ini bersifat sosioteknis. Artinya, yang sosial dan yang teknis disejajarkan dan bahkan dileburkan.
Atau dengan kata lain, permasalahan sosial merupakan permasalahan teknis, begitupun sebaliknya. Yang ketiga, pendekatan eksperimental ini bersifat empiris, yaitu berdasarkan experience, pengalaman nyata di lapangan dari aktor-aktor yang ada. Saya akan mengulas singkat 4 contoh dari presentasi-presentasi yang ada. 2 contoh terakhir saya sebutkan dari sesi penunjang operasional. Contoh pertama, penggunaan perumpamaan atau metafora dalam presentasi kreatif dengan narasi yang mampu membawa para pemirsa ke dalam alur penceritaan. Sebagai contoh, presentasi dari Bapak Andrea dari UPTD PAL Bekasi. Ketika dari awal, beliau menggambarkan suatu kisah sosioteknis tentang mekanisasi pengolahan tinja dengan menggunakan perumpamaan memasak dengan bahan-bahan baku terbatas. Untuk menggambarkan pendekatan pragmatis di lapangan, yaitu kenyataan bahwa lahan terbatas dan IPLT menerima berbagai limbah cair, tak hanya murni tinja. Sementara IPLT harus memenuhi baku mutu dan standar-standar tertentu. Eksperimen narasi metaforis semacam ini, selain mendukung penceritaan, juga berguna sebagai alat membangun argumen dan dialog dengan berbagai macam tokoh dan pemangku kepentingan. Bahwasanya, pengolahan tinja, sesuatu yang berasal dari makanan, bisa dianalogikan dengan memasak, proses membuat makanan. Pendekatan sosioteknis Bapak Andrea ini bisa membangkitkan nalar kreatif dan intuitif, bahwasanya apa yang kita makan akan mempengaruhi apa yang keluar dari tubuh kita. Yang kedua, identifikasi sekaligus inisiasi praktik-praktik existing. Istilahnya sekali kayuh, 2-3 pulau terlampaui. Saya melihat ini pada presentasi Bapak Inyoman Suwartana, ketika beliau menceritakan bahwa para pegawai kantor Bapeda Kota Metro Lampung melakukan arisan sedot tinja. Sebagaimana kita tahu, arisan adalah suatu praktik masyarakat yang telah dikenal begitu luas. Dan daripada menciptakan suatu praktik yang sama sekali baru atau bahkan asing, kita bisa mengidentifikasi dan menginisiasi praktik-praktik yang telah ada dan mendayagunakannya untuk berbagai kegiatan pengolahan tinja yang bisa jadi lebih dari hanya sedot tinja. Lebih jauh lagi, relasi dan perkumpulan orang-orang yang tergabung dalam eksperimen arisan tersebut bisa kemudian berorganisasi dan berkolaborasi untuk kegiatan-kegiatan lingkungan yang memiliki insentif ekonomi. Yang ketiga adalah intervensi yang tanggap terhadap konvensi, sehingga memiliki dasar kebiasaan yang kokoh di masa kini sebagai pijakan untuk menciptakan perubahan sosioteknis di masa depan. Istilah etnografisnya, infrastruktur atau penunjang operasional berhubungan dengan kebiasaan-kebiasaan masyarakat atau konvensi dan disokong oleh communities of practices atau komunitas berpraktik. Jadi, ketika kita melihat program Goplong di Kabupaten Gresik, sesungguhnya ia bisa berkembang karena ia bertumbuh dari sesuatu yang diistilahkan sebagai dasawisma, yaitu pengelompokan per 10 rumah yang sudah sangat umum dilakukan oleh kelompok PKK. Eksperimen dasawisma inilah yang memungkinkan pemasaran kebutuhan tangki septik kedap berlangganan yang penyedotannya terjadwal dan pembayarannya menyesuaikan dengan praktik-praktik ekonomi yang telah ada, bisa berbentuk cicilan atau angsuran, juga boleh patungan. Jadi seperti aplikasi Gojek yang memanfaatkan kebiasaan ngojek yang telah duluan ada, program Goplong juga berhasil menangkap eksperimen dasawisma yang telah ada duluan.
Salah satunya yang terkenal ada di Kampung Pudak Ayu. Catatan pentingnya adalah kita butuh menajamkan kejelian dan kepekaan untuk mengendus dan merasakan kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang terbuka untuk diintervensi. Yang hari ini dianggap sebagai sesuatu yang biasa atau bahkan nggak penting-penting amat, bisa jadi di masa depan justru bisa menjadi sesuatu yang vital. Yang keempat adalah eksperimen metode campuran atau mixed methods, seperti yang Mbak Maraita Listiasari paparkan secara rinci. Pendekatan-pendekatan kuantitatif semacam kuesioner atau survei memang bisa mengumpulkan banyak sampel, tapi ia kurang bisa menciptakan istilahnya serendipity atau serendipitas, kebetulan yang ilmiah. Dan pendekatan kuantitatif ini kurang mampu menggali kedalaman pemahaman manusia dan kemudian berargumen secara kuat dan persuasif. Dalam presentasi Mbak Ita sebagai contoh, kita bisa lihat ada satu temuan yang menarik dan mungkin jarang dibahas, yaitu bahwasanya toko material merupakan suatu tempat bertemu berbagai macam aktor. Tukang, kontraktor, pengusaha, ada juga penggiat koperasi dan lembaga keuangan lainnya, dan tentu saja para pengguna toilet rumah tangga itu sendiri. Coba, siapa sih yang nggak tahu toko material? Tentu kita semua tahu. Tapi siapa yang bisa mengira bahwa toko material bisa jadi seorang tokoh kunci? Wawasan atau bahkan ilham seperti ini akan sulit muncul bila kita hanya mengandalkan survei atau kuesioner. Ilham bahwasanya toko material memiliki kemampuan mempengaruhi dan membentuk pasar sanitasi baru bisa muncul dari wawancara mendalam berbagai aktor, dari hulu sampai hilir. Dengan mengetahui siapa-siapa saja tokoh-tokoh yang menyusun satu pasar, atau berbagai macam pasar yang saling terhubung, maka kita bisa merancang dan memperkirakan strategi intervensi yang paling mengena. Oke, sebagai penutup, saya hanya akan menyebutkan sesuatu yang sudah sama-sama kita ketahui, yaitu bahwasanya Indonesia adalah suatu negara dengan keragaman yang begitu tinggi, dan angka-angka hanya mampu melukiskan sebagian dari sanitasi. Sebagian yang lain adalah pengalaman kemasyarakatan dan kebudayaan yang begitu rumit dan spesifik. Tiap tempat punya kompleksitasnya masing-masing, dan solusi di satu tempat belum tentu bekerja di tempat yang lain. Terima kasih. Terima kasih ya. Moga-moga tetap menyaksikan di sini. Mas, tadi nggak salah namanya Mas Indrawan ya, Mas Indrawan. Tadi yang sudah disoroti mungkin sudah mencatat ya. Jadi menarik tadi Bu Ita, Pak Nyoman, kemudian Pak Iwan dan juga Pak Andre ya. Tadi beliau mengatakan bagaimana sebenarnya strategi-strategi intervensi yang tepat untuk bisa mempengaruhi apa yang sering kita katakan tadi itu perubahan perilaku maupun juga bagaimana bisa mempengaruhi untuk pasar. Tadi yang cukup menarik ya. Mungkin toko material menjadi salah satu tempat yang artinya tempat bertemu dan disitulah kita bisa mengedukasi pemilik toko tersebut ya. Jadi sudah disampaikan seperti itu menarik. Kemudian juga bagaimana peka terhadap kebiasaan-kebiasaan masyarakat di sekarang ini. Dan kemudian juga bagaimana kebiasaan-kebiasaan masyarakat ya dalam konteks ini kalau kita secara teknis masyarakat secara sosial itu bisa diterjemahkan dengan bahasa yang lebih mudah atau dengan bahasa-bahasa empiris ya. Tadi dikatakan seperti itu, misalkan mengumpamakan ya masak dapur itu dengan IPLT ya dan sebagainya. Jadi saya pikir ini tadi cukup menarik. Terima kasih Mas Indrawan, bisa menjadi sesuatu yang bisa kita refleksikan bersama, terutama dalam konteks bagaimana kita merubah perilaku dan juga kemudian mempengaruhi pasar untuk sanitasi aman ini. Terakhir kita akan bertemu dengan penanggap yaitu Dr. Sindirianti Priadi STMSC ya. Kita banyak kedatangan tamu-tamu dari akademisi hari ini ya. Selamat siang Mbak Cindy. Selamat siang Bu Wiwit, suara saya sudah bisa terdengar ya? Oh sudah terdengar dan sudah nampak. Baik, terima kasih. Oke, silahkan Mbak
Mbak Cindy memberikan tanggapannya ya. Baik, terima kasih banyak. Sebelumnya mungkin mohon diizinkan saya share screen. Oh baik, langsung dari sana ya. Oke, saya mungkin di sini sebagai penanggap terakhir ya di sesi 2 hari ini. Mudah-mudahan last but not least, selamat kepada Pak Sabdo, Pak Iwan, Bu Ita, Mbak Ita ya, nggak boleh Bu Ita ya, Mbak Ita atas presentasinya dan programnya ya yang terlihat sangat keren dan terlihat sekali bahwa ada dedikasi dan leadership yang dituangkan dalam program Bapak Ibu sekalian. Saya melihat bagaimana ada aspek di dalamnya, aspek fun gitu ya, bahwa dari sistem yang mungkin sistem informasi dikemas dalam nama yang menarik seperti Goplong gitu ya, atau tadi misalnya bagaimana platformnya USAID dinamakan SWAT ya tadi kalau nggak salah, atau misalnya juga bagaimana Mbak Ita mengidentifikasi tokoh material ya surprisingly sebagai pemain sentral gitu. Jadi ada aspek fun dan menurut saya ini penting ya ketika menghadapi isu lumpur tinja yang kalau dipikir terlalu serius rasanya mungkin agak depresi gitu ya. Yang selain itu saya juga melihat yang menarik adalah bahwa solusi yang ditawarkan bukan solusi yang baru, namun justru bagaimana solusi ini bisa membantu integrasi dari sistem-sistem yang sudah ada. Dan ini penting ya kalau memang kita mau melihat aspek dari sustainability. Yang menarik juga adanya kemitraan dan saya rasa ini juga aspek yang sangat penting ya bagaimana bisa menggandeng ekspertis orang yang berbeda-beda dan pengalaman orang yang berbeda-beda dalam menjamin programnya ini bisa terlaksana dengan baik. Dan juga saya appreciate sekali bahwa tampilannya sangat user friendly dan memainkan visual gitu ya. Namun mungkin kalau memakai kerangka kerja Citywide Inclusive Sanitation atau CWIS, kalau kita lihat mungkin sebagian besar sudah diadres ya gitu oleh program Bapak Ibu sekalian. Mungkin yang dalam hal ini hari ini saya ingin bahas lebih ke aspek sustainability, khususnya keberlanjutan di jangka panjang. Bagaimana program-program ini bisa didorong ya untuk bisa berjalan meskipun misalnya mungkin Pak Sabdo atau Pak Iwan dipindahkan mungkin gitu ya, dimutasikan ke bagian lain. Saya lihat juga misalnya Pak Iwan ternyata prestasinya wow gitu ya, menang juara tingkat nasional gitu. Jadi wah ini sih tinggal menunggu waktu aja, nanti jangan-jangan Pak Iwan jadi mungkin tidak jadi memegang program ini lagi. Nah pertanyaannya yang mungkin kita harus bisa jawab bersama-sama adalah bagaimana memastikan siapapun yang meneruskan estafet ini bisa menjalankan dengan lebih baik lagi. Oke, next. Oke, jadi mungkin jadi ini kayaknya dalam bentuk PDF ya, bukan PPT. Sebenarnya di balik gambar ini ada tulisan lain. Mungkin kalau gitu saya izinkan saya membaca saja ya tulisannya yang tertutup oleh gambar, karena sebenarnya ini ada animasinya. Jadi sebenarnya yang ingin ditawarkan, yang menurut saya perlu kita coba sambut bersama-sama adalah bagaimana sebenarnya kita bisa menerapkan pendekatan kewirausahaan dan design thinking gitu ya. Tadi mungkin sebenarnya Pak Angkur sudah sempat menunjukkan kerangka dari communication design yang sebenarnya juga itu serupa dengan pendekatan design thinking gitu ya. Nah, menurut saya nih pendekatan design thinking ini penting, terutama karena di sini mungkin kebanyakan kita bisa dengan sedikit merasa bersalah mengakui bahwa kita ini kebanyakan di sini anak teknik gitu ya, anak teknik yang biasanya punya kriteria desain yang sangat baku dan punya safety factor, kita nggak mau ngambil resiko gitu ya, biasanya kita mendesain sesuatu butuh safety factor yang besar. Nah, sebenarnya karena melihat kita juga sama-sama tahu bahwa kondisi di lapangan sangat berbeda,
saya melihat bahwa sebenarnya peluang supaya bisa lebih sustainable adalah dengan menerapkan design thinking approach, di mana di balik gambar ini sebenarnya ada tulisan, di mana tulisan nomor 1 adalah bagaimana kita bisa melakukan sesuatu yang customer and user center. Tadi sebenarnya Pak Iwan juga sudah sempat mengangkat bahwa program ini salah satu kendalanya adalah willingness to pay gitu ya. Jadi dan padahal kalau dari sudut pandang kewirausahaan dan design thinking, kalau misalnya calon customer sudah tidak enggan membayar, itu biasanya udah langsung red flag. Tapi memang saat ini karena masih dikelola oleh pemerintah, sehingga ini masih bisa berjalan ya dengan subsidi dan sebagainya. Nah, tapi untuk kedepannya menurut saya kita mungkin perlu mencoba mengadopsi entrepreneurship dan design thinking ini, di mana perlu user centered. Ini juga mengambil poin menarik dari Mbak Ita yang menyatakan bahwa ternyata sebenarnya pengguna itu sangat mementingkan harga, kenyamanan, dan kebersihan. Beda dengan mungkin di sini kita banyak yang orang backgroundnya teknik lingkungan ya, saya lihat di CV Pak Iwan, Mbak Ita kan backgroundnya TL, dan kita tuh sangat menjunjung tinggi sebuah produk yang dapat melindungi lingkungan atau mencegah pencemaran. Tapi ternyata kalau kita balik ke customer, oh ternyata mereka kurang merasa itu prioritas gitu ya. Nah, jadi pendekatan customer and user center ini sepertinya penting, dan ini bagian penting dari design thinking approach. Langkah nomor 1 adalah empathy. Nah, yang kedua menurut saya dengan demikian butuh pendekatan inovatif. Pendekatan yang inovatif artinya mungkin inovasinya kita punya, tapi bagaimana melakukan pendekatan yang inovatif. Seperti tadi mungkin contoh yang diangkat Pak Angkur gitu ya, dengan mengangkat tokoh-tokoh yang dipercayai oleh orang-orang setempat. Nah, menurut saya ini perlu sinergi dengan anak muda dan juga dengan lulusan sekolah bisnis gitu. Nah, si sektor lumpur tinja nih yang biasanya relatif sempit gitu ya, biasanya anak-anak teknik atau IPA gitu ya. Menurut saya kita perlu membuka sektor ini menjadi lebih menarik bagi anak muda maupun lulusan sekolah bisnis, supaya bisa lebih mau mengambil resiko dan bisa menerapkan prinsip-prinsip kewirausahaan dan design thinking dengan lebih luas gitu ya. Kalau mengutip dari sebuah paper dari Jero et al. Dari tahun 2014, dinyatakan bahwa constraint-nya itu kebanyakan due to limitation in demand. Ini tadi sudah dinyatakan, tapi juga disebutkan bahwa ternyata banyak social entrepreneurship di bidang sanitasi itu menghadapi lack of business and technical skills. Nah, jadi lack of business and technical skills ini mudah-mudahan bisa diisi oleh lulusan-lulusan sekolah bisnis yang sekarang semakin menjamur biasanya, tapi biasanya mereka bergerak di bidang kuliner gitu ya, fashion. Nah, kenapa nggak di bidang lumpur tinja gitu ya? Mungkin PR kita juga di sini sebagai aktor-aktor pengelola lumpur tinja untuk bisa membuat sektor ini lebih menarik untuk pihak lain. Nah, terakhir bagaimana ketika bisnis ini dibangun, bagaimana bisa sustain melewati death valley ya, seperti gambar yang di depan. Sudah banyak diteliti bahwa hampir semua bisnis startup itu harus melewati lembah kematian gitu ya, yang di sini banyak jatuh dan terjerumus dan nggak bisa bangkit lagi untuk terus sukses bisnisnya. Nah, kita harus bersama-sama mendampingi bisnis-bisnis atau inovasi-inovasi baru ini supaya bertahan jangka panjang lewat berbagai pendekatan yang juga tadi sudah disampaikan oleh Mbak Ita. Bagaimana ada hibah-hibah inkubasi bisnis, tapi mungkin skala menengah ya, bukan hanya 1-2 tahun, tapi mungkin untuk 3-5 tahun, dan difokuskan pada misalnya pencapaian SDG. Dan juga kita mungkin perlu meningkatkan awareness kepada investor yang mungkin sama investor tidak melirik gitu ya sektor sanitasi atau tidak terlalu melirik. Saat ini investor sudah banyak melirik ke bidang persampahan, dan menurut saya kita tinggal menarik mereka sedikit lagi gitu. Kalau sudah cukup banyak investor yang tertarik di bidang persampahan, mungkin kita bisa mengajak mereka untuk juga tertarik di sektor yang serupa, yaitu sanitasi. Itu mungkin dari saya, Bu Wiwit, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita berikan tepuk tangan Mbak Cindy. Ya. Baik, tadi Mbak Cindy dari Universitas Indonesia ya. Tadi menarik ya, bahwa mungkin mulai dipikirkan bersama tentang pendekatan yang tadi dikatakan bahwa dalam konteks pengelolaan lumpur tinja atau pengelolaan air limbah domestik ini mulai dipikirkan aspek-aspek yang disebut dengan tadi adalah design thinking approach ya, seperti proses yang tadi dikatakan oleh Pak Angkur, mirip seperti itu, dan bagaimana juga kemudian ini bisa dilihat dari si entrepreneurship-nya ya. Mungkin suatu saat mulai membuka
teman-teman yang bergerak atau teman-teman lulusan dari bisnis ya, sehingga kemudian mereka bisa membantu kita untuk bagaimana memasarkan sanitasi ini. Dan juga termasuk tadi yang cukup menarik, tadi dikatakan bagaimana kalau kita berpikir ini tidak sangat terlalu di operasi, kita harus berpikir juga dengan cara yang agak sedikit berbeda ya, fun seperti itu ya. Baik, Bapak Ibu semuanya, kita sudah mendengar 3 yang sudah saling melengkapi dan kita akan langsung masuk di pertanyaan, nanti bisa sekalian ditanggapi. Tadi saya disampaikan waktunya kira-kira sampai dengan sampai jam 5 saja, paling maksimal. Pertanyaan dari Pak Mulyana, Pak Asep dan Pak Maman. Oh, ada 3 pertanyaan ini ya. Untuk MIS, perangkat apa saja yang diperlukan agar UPTD PALD itu dapat mengoperasikan MIS LLTT dan berapa kebutuhan tenaga kerja untuk mengoperasikannya? Apakah kira-kira bisa diestimasikan seperti itu? Dan apakah aplikasi ini bisa dioperasikan di operator bukan UPTD misalnya PDAM, BULD atau lainnya? Apakah hanya untuk UPTD? Tadi mungkin juga pertanyaan kepada Pak Sabdo ya. Kemudian yang lainnya, ini pertanyaan untuk Pak Sabdo tadi. Pertanyaan untuk Bu Ita dan Pak Iwan dari Pak Bambang di Lampung. Bagaimana cara meningkatkan demand di masyarakat? Walaupun tadi sudah ada teman-teman penanggap tadi ya sangat menanyakan itu. Ini juga menanyakan bagaimana ini caranya. Pak Romli di Lombok bertanya, apakah studi yang pemasaran merekomendasikan hal-hal terkait peningkatan permintaan ya? Oke, ada lagi nih. Ternyata makin sore makin banyak untuk Pak Iwan dari Didin dari Bandung. Program Puda Ayu kenapa menyasar ke ibu-ibu, mengapa bukan bapak atau anak gadisnya? Ini seleranya mungkin selera Pak Iwan. Apa ada hubungannya dengan target dan segmen pasar? Inovasi apa lagi yang sudah dikembangkan di Gresik ya? Jadi ada sedikit pertanyaan yang agak unik nih ya Pak Iwan ya. Oke, ada berapa tadi? Sudah cukup teman-teman? Oke, baik ada 4 pertanyaan. Oke, baik kalau begitu langsung saja saya akan menjawab terlebih dahulu. Mungkin Pak Sabdo tadi ya, pertanyaan nomor 1 dari Pak Sabdo. Untuk Pak Sabdo. Silakan Pak. Baik, tadi pertanyaannya yang pertama itu tenaga kerja ya. Iya, pertanyaan yang pertama ditayangkan Mas Iman. Iya, mengestimasikan tadi ya untuk kebutuhan tersebut. Baik, jadi sebenarnya begini, aplikasi ini MIS LLTT ini kan dikembangkan sebetulnya secara template ya. Jadi tadi disampaikan bahwa ada 3 aplikasi. Iya. Aplikasi portal, kemudian ada aplikasi driver atau petugas sedot, kemudian yang satunya lagi adalah aplikasi petugas IPLT. Nah, sebenarnya kalau jumlah pekerja atau staf itu tergantung nanti pertama kalau untuk petugas sedot itu tergantung berapa jumlah truknya. Berapa jumlah truknya ya? Berapa jumlah truknya. Terus kalaupun nanti kerjasama dengan swasta, truk swasta juga harus didata. Harus ke data juga karena dia akan menerima SPK, kemudian nanti juga harus ada staff truk tadi. Nah biasanya kan setidaknya itu ada pengemudi dan asisten yang nanti dia pengemudi sekaligus nanti operator mesinnya ya, mesin penyedotnya ya. Nah kemudian kalau untuk di IPLT biasanya kalau untuk mengoperasikan itu hanya 1 staff yang biasanya dia hanya mengecek kedatangan dan kemudian mengecek berapa volume yang dibuang. Hanya itu aja. Artinya hanya 1 petugas. Tetapi di luar operator untuk mengelola IPLT-nya ya. Itu. Dan biasanya kadang-kadang itu hanya dititipkan security yang ada di pos depan. Jadi petugas yang ada apabila dia mampu mengoperasikan smartphone itu bisa dilatih untuk itu. Kemudian kalau di portal itu ada setidaknya itu ada 2 petugas. Pertama adalah super admin. Tugas dia itu ngeset sistemnya. Karena dia ngeset sistemnya, dia juga bisa ngeset siapa saja pengguna yang boleh akses aplikasi itu. Nah, kemudian ada 1 petugas lagi administrator, dia yang hari-hari bekerja untuk melakukan penjadwalan, kemudian menyiapkan SPK, kemudian dia memonitor pergerakan itu. Tetapi ada 1 lagi pengguna yang itu sifatnya adalah pengamat, itu bisa kepala UPT, bahkan mungkin bisa kepala dinas.
bisa juga bupati atau kepala daerah yang diberi akses untuk mereka bisa melihat prosesnya dan bisa mengakses portal dashboardnya, bisa melihat prosesnya seperti apa dan juga bisa melihat reportnya kalau ada kegiatan dan juga bisa mendownload datanya. Data layanan ya, bukan database pelanggan misalnya, tapi hanya data layanan. Ya. Itu kira-kira staf yang terlibat di situ. Kemudian pertanyaan kedua kalau tidak salah tentang apakah bisa diinstal selain di UPT PALDE. Iya. Nah, sebenarnya begini, aplikasi ini dikembangkan secara template. Artinya ini bisa diinstal di mana saja. Tetapi ketika kita pengembangan itu basicnya adalah operasional di UPT DPAL. Jadi UPT DPAL itu kan administrasi, terutama administrasi keuangannya kan secara sederhana sekali. Jadi hanya mencatat retribusi, kemudian nanti itu kan datanya sendiri disetorkan ke kas daerah. Artinya karena ini dikembangkan secara open source dan sifatnya web based, itu bisa kalaupun digunakan di institusi perusahaan misalnya ya, itu bisa dengan modifikasi karena modifikasinya itu nanti mungkin akan dilingkan dengan sistem billingnya perusahaan. Nah, yang sudah ada itu kan biasanya seperti itu. Contohnya adalah yang digunakan di PDAM Kota Surakarta, Perumda Kota Surakarta. Itu basicnya adalah aplikasi yang berdiri sendiri, tapi kemudian dimodifikasi supaya bisa link dengan sistem administrasi yang sudah ada. Jadi bisa tapi dengan sedikit modifikasi. Jadi intinya bisa ya, sistem yang tadi dikembangkan Pak Sabdo bisa asal ada dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan sistem yang ada di instansi tersebut ya. Betul. Oke, baik. Dan tadi kalau kita lihat operatornya sendiri ada operator dalam konteks satu admin ya, yang di situ. Tetapi ada super admin, kemudian ada administrator yang hari-hari. Ada administrator dan yang lain-lain itu menggunakan kemudian sumber daya yang ada ya. Ya. Ada perbedaan akses hak akses untuk ke situ. Oke, jadi bisa mengakses layanannya kalau dibuka aksesnya. Gitu ya Pak ya, termasuk Pak Bupati ingin lihat dan sebagainya. Itu bisa diberikan dia sebagai pengamat saja. Oke. Bahkan kalau misalnya Pak Kepala UPT atau Kepala Dinas ingin presentasi, bisa ya ke PU langsung. pun dari jarak yang jauh pun karena ini bisa diakses melalui internet, beliau bisa mempresentasikan. Bisa ya, tinggal klik saja ya. Tinggal klik saja. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Sabdo, semoga bisa menjawab tadi pertanyaan Pak Asep dan Pak Maman kalau nggak salah tadi ya. Oke, baik. Untuk yang berikutnya, kalau tidak salah pertanyaannya tadi Mbak Ita atau yang Pak Iwan yang lebih kayak Pak Iwan atau Mbak Ita dulu? Oh kayak Mbak Ita dulu, soalnya kalau Pak Iwan tadi kan agak fun tadi Pak. Mengapa pilihannya adalah para ibu berumah tangga? Oke silahkan Mbak Ita. Ya. Terima kasih Mbak Wiwi, terima kasih atas pertanyaannya. Dan saya pikir ini memang sudah tadi sempat dibahas beberapa kali, tapi mungkin memang ada beberapa hal yang ingin juga saya sampaikan di sini. Yang pertama pertanyaannya memang demand masyarakat, artinya permintaan, bukan bagaimana meningkatkan kesadaran. Karena kelihatannya saran ini kita kadang-kadang agak rancu Mbak Wit. Ketika kita bilang meningkatkan demand, rasanya banyak sekali orang persepsinya adalah lebih kepada hanya peningkatan kesadaran. Padahal kesadaran belum tentu ditranslasikan kepada atau direfleksikan kepada peningkatan permintaan. Begitu sehingga ini rasanya kita perlu memiliki kesamaan pandangan gitu ya. Yang kedua adalah ada beberapa hal yang terkait dengan peningkatan permintaan ini. Yang pertama terkait dengan kita mulai dulu dengan edukasi. Tadi sempat disampaikan beberapa hal termasuk juga dari Pak Angkur gitu ya. Bagaimana upaya-upaya edukasi itu perlu diupayakan lebih sistematis, yang evidence based begitu, yang perlu dilakukan dikembangkan lebih lanjut, lebih meluas, lebih masif seperti yang kita bicarakan di sesi selanjutnya. Di sesi sebelumnya mohon maaf. Tapi saya juga ingin ini Mbak Wit, kalau tadi Pak Erwin sempat bilang di sesi sebelumnya bicara tentang atau menyamakan tentang bagaimana upaya terkait dengan kampanye merokok pada tadi ya, bagaimana ini terkait dengan yang kedua karena kan tidak hanya edukasi tetapi juga terkait dengan pentingnya enforcement. Saya teringat kepada pengalaman kita semua ketika kita diminta untuk memakai seat belt
Oh, seat Saya belt. selalu menggunakan persamaannya dengan ini karena ini sangat saya banget gitu ya. Karena waktu itu kan kita sering dibilangkan ini loh, pakai seat belt karena seat belt itu penting mencegah risiko yang muncul dari kecelakaan dan sebagainya. Tapi kemudian yang menggerakkan masyarakat untuk saya lah katakan begitu ya, dan masyarakat lain untuk menggunakan seat belt adalah takut disemprit polisi untuk suruh bayar. Kan begitu. Nah itu maka saya melihat bahwa upaya edukasi itu perlu dilakukan atau dibarengi dengan upaya-upaya penegakan, enforcement atau compliance. Compliance ini juga tadi sempat dibicarakan beberapa kali dan saya pikir ini momen yang sangat tepat untuk yuk sama-sama kita coba tingkatkan upaya-upaya compliance ini. Kita sudah punya perangkatnya sebenarnya, IMB sudah ada gitu ya. Bagaimana kemudian kita melibatkan dinas-dinas lain yang memang terkait. Ada contoh-contoh di kota-kota lain melibatkan juga Satpol PP dan segala macam. Ini yang mungkin saya pikir juga contoh-contoh baik yang kita mulai coba pikir bagaimana untuk menerapkan smart enforcement gitu ya. Ada di tempat lain bagaimana menghubungkan antara penggunaan kewajiban septic rumah tangga memiliki septic tank yang baik itu dihubungkan dengan upaya transaksi jual beli ketika sertifikasi di akhir. Ketika akan ada lakukan sertifikasi bersama dengan ada pemerintah begitu ya untuk melakukan sertifikasi dicek dulu jangan sampai ketika ada perpindahan hak milik septic tanknya jelek. Itu maksudnya itu adalah beberapa hal yang mungkin bisa menjadi opsi untuk melakukan tadi smart enforcement. Hal lain adalah yang ingin juga saya kaitkan adalah terkait juga dengan masyarakat tadi bahwa fakta bahwa masyarakat itu saat ini mereka lebih kepada saya maunya yang murah, harganya cocok, yang bersih dan sebagainya. Untuk itu maka mungkin kemudahan informasi terkait dengan produk-produk dan layanan ini juga menjadi hal yang sangat penting untuk masyarakat ketika mereka paham saya mesti ini atau saya disuruh oleh Satpol PP nih untuk punya septic yang bagus. Tapi kemudian saya nggak tahu di mana saya harus beli septic tank. Bagaimana siapa yang bisa masang itu juga kemudian tidak berkontribusi kepada peningkatan demand baik terhadap demand untuk septic tank yang baik atau demand terhadap penyedotan. Itu mungkin ada kajian market assessment kami menunjukkan bahwa menuliskan pentingnya mengaitkan tidak upaya-upaya edukasi mengenai pentingnya sanitasi aman dengan informasi-informasi lain ketika masyarakat memang mau untuk berubah. Yang terakhir adalah ini sesuatu hal yang mungkin cukup kalau istilahnya Pak Andre tadi tidak begitu populer. Kenapa? Karena kami coba mengawinkan ini dengan upaya yang disebut dengan namanya penerapan polluter space principle. Tadi yang sempat dibahas sebelumnya. Di mana ketika setiap orang memproduksi air limbah, harusnya mereka melakukan sesuatu untuk air limbah itu. Dan saya pikir di perda-perda yang saat ini pemerintah daerah lakukan, rasanya itu sudah termaktub di dalam perda-perdanya. Nah kemudian bagaimana upaya penerapannya? Kami melihat bahwa itu adalah opportunity untuk pemerintah daerah di dalam memintakan bentuk responsibility dari rumah tangga adalah berupa pembayaran yang tidak dikaitkan dengan services. Jadi setiap orang harus dikatakanlah dipungut secara rutin sebagai butik responsibility-nya terhadap air limbah yang dia keluarkan. Dengan mereka membayar, mereka akan menagih. Saya udah bayar segini, mana dong hak saya atas air limbah, pengelolaan air limbah yang baik. Jadi mungkin ketika kita ubah persepsinya, jadi tidak hanya kita dorong, yuk masyarakat mau minta dong, tapi tapi lebih kepada saya sudah melakukan sesuatu, maka hak saya adalah mendapatkan. Nah itu yang kemudian saya pikir bisa menjadi mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi ya untuk kota kabupaten. Mungkin masih agak sulit dirasa karena ini memerlukan banyak sekali
pemikiran, diskusi, atau bukan regulasi dan sebagainya. Tapi mungkin ini sesuatu hal yang bisa kita pikirkan, yang bisa menjadi opsi karena ini sudah juga diterapkan di tempat-tempat lain. Dan mungkin bisa kita juga lakukan di Indonesia. Begitu Mbak Wit. Ya, oke, terima kasih. Tepuk tangan buat Bu Ita. Sampai terpana saya mendengarnya ya. Jadi memang harus dirubah cara pendekatan. Pendekatan permintaan ini sedikit berbeda dengan pendekatan penyadaran ya. Jadi mengubah bagaimana ketika mereka sudah mendapatkan haknya, akhirnya mereka harus menagih ya. Jadi ini adalah proses yang mungkin sedikit berbeda dan ini cukup menarik. Saya sampai terpana tadi mendengarnya Mbak Ita. Hasilnya luar biasa. Baik, nah ini yang terakhir, ini yang agak sedikit fun. Nah tadi pertanyaannya mengapa yang disasar adalah ibu-ibu. Oke. Baik, terima kasih. Mungkin sebelumnya saya pengen nanggepin yang disampaikan Boleh, Bu silakan, Ita. Pak. Jadi saya sepakat dengan yang disampaikan Bu Ita. Mungkin saya memandang dari sisi yang lainnya juga Bu. Jadi bagaimana sih cara meningkatkan permintaan gitu ya. Mungkin kita itu untuk air limbah sendiri itu kita mungkin sangat kurang Bu untuk para narator-narator yang bisa menarasikan secara analogi Bu. Tadi yang disampaikan Pak Angkur tadi kan. Pak Angkor ya. Iya, kalau kita bisa menyasar ke sana mungkin dengan menggandeng influencer atau apa namanya? Orang-orang yang bisa mempengaruhi masyarakat begitu Bu ya, itu akan lebih mudah sehingga karena kan sebenarnya segmentasinya ada dua. Masyarakat yang belum teredukasi mengenai tentang pentingnya air limbah ini atau penyedotan dan masyarakat yang mungkin sebenarnya sudah tahu tapi tidak mampu gitu Bu. Jadi mungkin segmentasi yang pertama mungkin pendekatannya adalah dengan kita banyak narator-narator yang bisa mengedukasi masyarakat begitu ya dengan analogi-analogi yang mudah diterima begitu. Kemudian yang kedua kalau masyarakatnya memang sudah tahu tapi belum mampu ya mungkin dengan program-program yang mungkin bisa memudahkan cara pembayarannya kemudian atau digratiskan pembayarannya. Nah penggratisan mungkin tidak semerta-merta penggratisan ya, kita kan sebenarnya punya peluang yang cukup banyak mungkin dari CSR. Nah selama ini mungkin CSR belum bergerak untuk bicara tentang penyedotan terjadwal ya. Nah apabila kita bisa mengupayakan dari sisi yang sebelah itu mungkin bisa mengangkat lah untuk masalah apa namanya permintaan untuk demand di masyarakatnya, mungkin seperti itu. Kemudian untuk yang pertanyaan kedua dari Pak Didin ya di Bandung, kenapa ibu-ibu gitu ya Pudak Ayu ini? Nah memang sebenarnya awalnya Pudak Ayu itu adalah program yang sifatnya top down Bu. Jadi memang kami waktu itu pendekatannya lewat ibu kepala daerah. Karena ibu kepala daerah punya PKK, PKK itu langsung di bawahnya ada dasawisma. Nah itu akan lebih mudah Bu. Jadi ada semacam enforcementnya lah Bu. Untuk memaksa Pudak Ayu ini ikut terlibat dalam ya sebenarnya kita mengajak mereka untuk lebih peduli terhadap air limbah domestik seperti itu sih. Nah dari sana memang akhirnya berkembang sampai memang dari Pudak Ayu itu bisa banyak menciptakan semacam inovasi-inovasi yang lainnya begitu di tingkat dasawisma ibu-ibu tadi. Jadi tidak hanya melulu bicara arisan dan lain-lain, tapi kita juga bicara bagaimana misi menyelamatkan lingkungan begitu. Nah terus kenapa kok ibu-ibu sebenarnya? Kenapa ibu-ibu bukan bapak-bapak? Kadang-kadang kalau ibu-ibu itu lebih mudah untuk mempengaruhi suaminya Bu. Jadi di keluarga memang pengambil keputusan adalah suami, tapi lewat ibu-ibu ini pendekatannya beda gitu Bu ya. Dengan ibu-ibu, kalau ibu-ibunya sudah ya bicara A, B, C sampai Z gitu mungkin bapaknya ya sudah gitu, nurut gitu. Jadi mungkin itu alasan kenapa kok lebih ke ibu-ibu gitu ya. Kemudian inovasi apa aja tadi mungkin kami ada Pudak Ayu, kami juga punya Goplong dan sama Jadi Sayang. Mungkin itu Bu yang bisa disampaikan. Ada pertanyaan lanjutan kah? Sudah sih. Tadi kayaknya sudah ya. Kita berikan tepuk tangan Pak Iwan. Jadi sudah terjawab sudah ya. Bahwa apa yang disampaikan Pak Iwan tadi bukan karena selera pribadi ya, tapi artinya digunakan dengan organisasi yang sudah ada, yaitu dengan kelompok PKK. Dan tadi juga Pak Iwan juga menyampaikan bahwa tadi ya persoalan willingness to pay itu mungkin salah satunya tadi dijawab dengan pendekatan permintaan tadi ya. Jadi memang dibutuhkan narasi-narasi narator mungkin suatu saat juga bisa mengikuti lomba atau apa, karena saya lihat anak-anak muda sekarang kan cukup kreatif ya. Jadi Bapak Ibu tidak mengkomunikasikan itu seorang diri, tapi bagaimana mengajak beberapa yang terlibat lainnya dengan berbagai macam aktivitas yang inovasi dan juga yang kreatif gitu ya, dan juga menggunakan kelompok-kelompok pengaruh ya. Mereka yang sudah berlangganan ini mungkin juga kuat juga kalau kita bisa memberikan testimoni kepada mereka dan sebagainya. Jadi cukup banyak hal yang bisa kita lakukan dan terima kasih banyak. Kita berikan apresiasi kepada para panelis kita di sore hari ini.
Dan ide-ide kreatif tadi sudah ditanggapi dengan sangat menarik dari Bapak Ibu dari akademisi maupun juga dari salah satu media yaitu BBC ya, melihat cara lain, cara pandang aspek sosial, aspek teknis dan dalam konteks aspek komunikasi juga. Baik, dengan demikian usai sudah panel terakhir di hari kedua untuk konferensi FSM 6 Indonesian Track, dan sekali lagi saya menyampaikan apresiasi kepada para peserta, teman-teman yang berada di akun Zoom yang tetap bertahan sampai dengan sore hari, para pengisi dan pendukung. Semoga acara FSM 6 selama 2 hari di Westin Jakarta ini bisa memberikan manfaat dan semakin membuat kita bersemangat untuk melakukan inovasi-inovasi ke depan. Dan terakhir, saya ingatkan juga masih akan berlanjut pada penyelenggaraan FSM 6 Conference pada tanggal 31 Mei hingga 4 Juni 2021. Dan jika kalau ada pertanyaan bisa mengikuti websitenya ya. Tadi akan disampaikan nanti oleh Mbak MC. Terima kasih banyak Bapak Ibu, selamat sore, tetap semangat, salam sehat. Sehat Indonesiaku, aman sanitasiku. Terima kasih banyak, saya Wiwit Harris mundur diri dan waktu saya serahkan kembali kepada Mbak Vanda. Terima kasih banyak Ibu Wiwit Harris, terima kasih juga Bapak Sabdo Sumartono, terima kasih Bapak Muhammad Arif Setiawan, dan terima kasih Ibu Maraita Litiasari. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak Ibu Wiwit. Udah capek kayaknya, udah dari pagi ya Bu ya. Udah dari pagi jadi moderator di hari ini. Kemarin juga di hari pertama ya. Oke, tadi kita hari ini sudah melalui 3 panel, kita udah ngobrol-ngobrol bareng sama peserta yang ada di Zoom juga. Kemudian kita udah berbagi pengalaman, udah pastinya banyak banget ilmu yang bermanfaat. Dan sebelum kita tutup acara hari ini, kita saksikan dulu video dari Wakil Gubernur DKI Jakarta, Bapak Insinyur Haji Ahmad Riza Patria MBA. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat pejabat Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kementerian PPN atau Bappenas, Saudara Insinyur Aris Suprianto, Mr. Engineering, Dirut Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Jakarta atau PD PAL Jaya. Para pembicara seminar, ibu bapak peserta seminar pengelolaan lumpur domestik ke-6 untuk Trek Indonesia. Hadirin sekalian yang saya hormati. Segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas rahmat dan ridhonya kita terus diberikan kekuatan, nikmat kesehatan sehingga hari ini dapat mengikuti bersama pelaksanaan penutupan kegiatan Konferensi Internasional Seminar Pengelolaan Lumpur Domestik ke-6 yang diselenggarakan dengan format virtual di masa pandemi COVID-19 yang masih terjadi saat ini di berbagai belahan dunia. Atas nama Provinsi DKI Jakarta, saya mengucapkan terima kasih atas ditunjuknya Kota Jakarta sebagai co-host penyelenggaraan seminar bertaraf internasional. Terselenggaranya kegiatan ini tidak terlepas dari kerja bersama, dukungan, dan partisipasi banyak pihak melalui dari pemerintah pusat dan dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kementerian Bappenas, serta pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diwakili oleh BUMD, PD PAL Jaya, serta para non-government internasional atau NGO yang turut membantu mensukseskan acara ini dengan menghadirkan para narasumber dan penanggap yang berasal dari berbagai institusi di bidang sanitasi. Untuk itulah izinkan saya atas nama pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan para pembicara dan peserta yang telah meluangkan waktunya mengikuti seminar dan telah memberi masukan, pengalaman dan berbagai informasi terkait pengelolaan lumpur domestik untuk Trek Indonesia, sehingga kegiatan seminar tertib dan lancar. Rasa terima kasih juga saya sampaikan kepada FSM Alliance telah memberikan kesempatan kepada Indonesia untuk berpartisipasi dalam Indonesia Trek yang merupakan salah satu trek session dalam konferensi internasional FSM 6 dan berkesempatan untuk berbagi pengalaman kepada negara-negara tetangga lainnya dalam mempraktekkan pengelolaan lumpur domestik di Indonesia. Dengan keikutsertaan Jakarta sebagai co-host tahun ini untuk menyelenggarakan salah satu track session dalam konferensi internasional FSM 6, yakni Trek Indonesia, diharapkan menjadi sebuah langkah strategis yang baik
untuk menjalin satu kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMD, NGO, LSM, lembaga donor, akademisi, serta melibatkan unsur elemen masyarakat dalam mencapai akses sanitasi sesuai dengan target tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs di Indonesia. Selain itu, dengan adanya forum sesi diskusi dan berbagi pengalaman, ide, gagasan, dan informasi antar sesama institusi pengelola air limbah diharapkan dapat memberikan pembelajaran dan solusi berkelanjutan dalam meningkatkan akses sanitasi aman di Indonesia. Sehingga nantinya diharapkan dapat membuat rekomendasi kebijakan dengan menerapkan praktek terbaik dalam pengelolaan air limbah domestik di Indonesia pada umumnya dan Jakarta pada khususnya. Demikian dapat saya sampaikan akhirnya dengan mengucap alhamdulillahirrahmanirrahim, seminar pengelolaan lumpur domestik untuk Trek Indonesia saya nyatakan ditutup dengan resmi. Semoga hasil seminar yang penting ini bermanfaat untuk kita semua dan kita bersama senantiasa mendapatkan petunjuk, kemudahan, dan lindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat melaksanakan ibadah puasa kepada segenap peserta seminar yang menjalankan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan seperti yang tadi Bapak Wagub kita sudah bilang, selesai sudah acara hari ini. Dan untuk para peserta, saya ingatkan untuk mengambil sertifikat yang ada di meja registrasi di depan. Kemudian nanti kita akan berbuka puasa bersama. Dan juga semoga acara hari ini dan juga hari kemarin selama 2 hari ini di konferensi Fekal/Manajemen 6 ini tentunya memberikan manfaat dan juga banyak ilmu untuk kita semua. Akhir kata saya Vandara ini pamit, sampai ketemu lagi di konferensi Fekal/Manajemen 7 2 tahun lagi. Terima kasih dan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.